Andi Wijayanto, ya. Kemudian Bung Prabu, Pak Chandra, Pak Oryas, Bung Dinon, Pak Luki, ya, dan ada Mbak Angela juga, ya, tepuk tangan yang meriah, ya. Dan mohon maaf yang tidak bisa saya sebut satu persatu, ada Pak Beni Ramdhani di belakang, tepuk tangan yang meriah. Ada Pak Mukoam, ya, ini jago-jago grassroots. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah buat mereka, luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pers, luar biasa antusiasmenya. Media asing lebih dari 22 dan media nasional lebih dari 100. Jadi semua berkumpul di tempat yang sangat bersejarah ini. Selanjutnya dengan mohon izin kepada Ibu Megawati Soekarno Putri dan para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD, maka rapat konsolidasi dengan agenda pengumuman calon wakil presiden mohon izin untuk ditutup. Burung cendrawasih dari Irian. Terima kasih, cukup sekian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu. Merdeka! 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 Terima kasih. Selanjutnya kita bersama-sama berdiri menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Outfitnya harus kompak nih. Jangan biarkan masuk angin mengganggu momen kreasimu. Saatnya kompak, kolaborasi minyak angin Cap Kapak. Yuk kolaborasikan dengan hari-harimu. Kolaborasi minyak angin Cap Kapak. Farah, musim kemarau panas. Musim hujan, bocor, bocor. Pakai no drop, anti panas. Cat pelapis 2 musim. Riverteksi anti panas. Dan anti bocor hingga 10 tahun. No drop, anti panas. No panas-panas. No bocor-bocor. Alergi kambuh, gatal biduran, alergi. Makan seafood, gatal alergi kambuh. Hanya dengan 1 tablet, Pro6 menyembuhkan alergi. Pro6, alergi no way. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Engkong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Cak, serangku bulat. Cak, bocor. Cak, jebol. Makanya mikir beli selang miliar yang ada nolnya 9, hanya selang miliar yang berkualitas. Teknologi Hercules, anti bulat, anti bocor, anti jebol. Selang miliar, lentur, kuat, dan banyak pilihannya. Buat di rumah aman, buat di proyek cuan. Selang miliar mengalir deras dengan kualitas miliar. Oh, aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya.
Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Saudara, hari ini koalisi PDIP, P3, Hanura, dan Perindo resmi mengumumkan bakal calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo, yakni Mahfud MD, yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDI di Menteng, Jakarta Pusat. Kita juga tadi mengikuti bagaimana sambutan dari Mahfud MD dan Ganjar Pranowo terkait dengan amanah yang diberikan oleh koalisi PDI Perjuangan, yakni P3, Perindo, dan juga Hanura. Dan langsung saja saat ini kita berbincang secara daring dengan pengamat politik Erlangga Pribadi Kusman. Selamat siang, Bang Erlangga. Selamat siang, Mbak. Ya, kita ikuti bersama bagaimana pengumuman dari koalisi PDIP. Kira-kira menurut Anda, apa saja pertimbangan Mahfud MD yang dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo? Secara elektoral akan seperti apa? Ya, pertama kalau secara elektoral, meskipun kalau misalnya dari beberapa survei, itu Pak Mahfud ini belum yang teratas, tapi bahwa dilihat di dalam kalkulasi elektabilitas bahwa potensi untuk penaikan suara apabila Pak Ganjar bersama dengan Pak Mahfud MD itu cenderung akan lebih mudah, akan lebih baik. Karena kita tahu bahwa dukungan politik itu sifatnya dinamis gitu kan, tidak statis. Hal itu bisa kita lihat dari bagaimana pertama kalau kita lihat kredibilitas dan integritas dari Pak Mahfud MD dalam posisi beliau sebagai menteri di kabinet Presiden Jokowi ini juga sangat kuat menunjukkan komitmennya terhadap terutama supremasi hukum, penegakan hukum yang adil, dan di situ sejalan sebetulnya dengan semangat yang coba diusung oleh pasangan Pak Ganjar, partai-partai pendukung Pak Ganjar. Bisa kita lihat tadi tekanan utama tentang penegakan hukum sebagai fondasi, sebagai basis dari berbagai program-program yang hendak diimplementasikan gitu ke depan, terutama dalam misalnya kampanye Pilpres. Misalnya kita bisa lihat dari pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati, misalnya tekanan tentang pentingnya supremasi hukum dan tekanan untuk bisa menyelesaikan persoalan relasi atau aliansi bisnis dan politik yang tidak adil, itu hanya bisa diselesaikan dengan supremasi hukum yang adil, yang setara gitu. Dan hal itu juga berkali-kali disampaikan oleh Pak Ganjar dan oleh juga Pak Mahfud MD. Dan kalau kita lihat bahwa otentisitas dari langkah-langkah dari Pak Mahfud MD terkait sebagai figur yang bisa dikatakan bersih dalam pemerintahan, itu juga menunjukkan hal itu tersebar sampai tingkat nasional. Mulai dari kalangan publik yang luas secara umum atau bahkan dari kalangan Gen Z sendiri yang menjadi bagian, Gen Z dan milenial yang menjadi bagian dari
kelompok pemilih yang mendapatkan prioritas dari para kontestan, ini sama-sama menekankan tentang pentingnya kebersihan pemerintahan dan juga kemudian hukum yang fair dan adil. Nah, itu potensi utama. Dan selain persoalan tentang bagaimana Pak Mahfud MD ini selama ini dianggap sebagai figur pejabat publik yang bersih dan bisa membawa harapan tentang hukum yang fair, itu juga kemudian kita lihat bahwa Pak Mahfud ini memiliki background yang cukup kuat, terutama dari kalangan Nahdliyin, dari kalangan santri, dan isyarat bahwa misalnya PDI Perjuangan itu akan mengusung figur nasionalis religius itu sudah disampaikan oleh Bu Megawati pada saat awal menampilkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Nah, hal ini terutama akan sangat penting apabila kita melihat bahwa battleground ya utama dari Pilpres 2024 salah satunya adalah di Jawa Timur. Baik. Nah, konstituen dari santri cukup kuat gitu. Dan tentunya di tempat-tempat yang lain juga demikian. Ya, Bang Erlangga, ini menarik ketika tadi Anda menyinggung terkait dengan Nahdliyin, Jawa Timur, ada tokoh NU yang ini diharapkan juga bisa direbut suaranya untuk nasionalis religius yang digambarkan oleh PDI pada pasangan capres dan cawapresnya. Tahan dulu karena usai jeda kami juga ingin tanyakan sebenarnya nama-nama lain selain Mahfud MD ini kan juga cukup banyak. Apakah Mahfud ini yang paling cocok untuk bersanding bersama Ganjar untuk pemilu 2024? Jangan dijawab dulu karena Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda. Engkong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Alergi kambuh, gatal biduran, peler alergi. Makan seafood, gatal alergi kambuh. Hanya dengan 1 tablet, Pro6 menyembuhkan alergi. Pro6, alergi no way. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam, cepat turunkan panas demam anak. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman.
1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Tiap hari, keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya min dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Itu adalah keputusan yang telah diputuskan oleh partai-partai politik yang bergabung dengan PDIP. Apa yang disampaikan oleh Bu Mega itu adalah sudah kita sepakati bersama. Artinya di antara partai koalisi ini tidak ada gejolak ataupun penolakan Pak terkait satu nama? Sama sekali tidak ada gejolak. Yang ada adalah gejolak membara di dalam diri kita untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud MD. Semua dua-duanya calon itu penting. Jadi nggak ada pertimbangan-pertimbangan penting lagi karena kita sudah memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Maka dua-dua itulah tokoh yang kita tokohkan untuk memenangkan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pak, sosok Pak Mahfud di mata Bapak seperti apa Pak? Gimana? Sosok Pak Mahfud di mata Bapak seperti apa? Ya, sosok saya dia udah ada penilaian dari rakyat langsung. Jadi bukan kita yang menilai, tapi rakyat sudah menilai sosok Mahfud MD maupun Ganjar Pranowo. Jadi kita tinggal melaksanakan tugas-tugas kemenangan dan bagaimana mengajak bangsa Indonesia untuk makmur dan memakmurkan daerah-daerah. Optimis berarti Pak? Optimis. Sekian, terima kasih. Baru saja kita ikuti bersama keterangan ataupun juga keterangan yang disampaikan oleh Ketua Umum Hanura, Usman Sabtaodang, yang menyampaikan bahwa pemilihan penunjukan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merupakan kesepakatan yang sudah dilakukan oleh koalisi PDIP, Hanura, Perindo, dan juga P3. Secara pribadi, Usman menilai bahwa Ganjar dan Mahfud merupakan sosok yang tepat untuk memenangkan pemilu pada Pilpres 2024 mendatang. Masih bersama dengan pengamat politik Erlangga Pribadi Kusman yang bergabung dalam sambungan Zoom begitu. Bang Erlangga, tadi Anda sampaikan bahwa memang PDI ini ingin menggambarkan diri sebagai partai nasionalis religius. Ini salah satunya adalah dengan menunjuk bakal calon wakil presiden, yaitu Mahfud MD. Apakah juga ini menunjukkan bahwa Mahfud MD ini merupakan sosok yang paling cocok dengan Ganjar? Karena sebelumnya juga ada nama-nama lain yang santer begitu ya untuk mendampingi Ganjar di Pilpres ini. Sekali ya nama-nama yang coba ditampilkan sebagai pendamping dari Pak Ganjar Pranowo, itu misalnya ada Pak Sandiaga Uno,
juga kemudian sempat muncul juga nama Bukoviva Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ada Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan banyak lagi ada Pak Erick Thohir gitu. Tapi kemudian kalau kita lihat selama ini, sepertinya partai koalisi pengusung Pak Ganjar Pranowo ini melihat bahwa kriteria dari Pak Mahfud MD itu sepertinya sejalan dan bisa lebih pas dengan Pak Ganjar Pranowo di sini. Di mana kemudian kita lihat bahwa pertama Pak Mahfud MD ini kemudian sejalan dengan representasi yang tadi saya utarakan, nasionalis religius. Dia berlatar belakang berbagai santri. Kedua, beliau juga kemudian banyak dikenal, umum mengenal, publik mengenal Pak Mahfud MD itu sebagai sosok yang memiliki integritas yang cukup kuat dan berani untuk menegakkan supremasi hukum yang fair, yang adil. Gitu. Terus ketiga juga kita lihat bahwa kalau kita lihat dan telusuri jejak langkah dari Pak Mahfud MD ini, kita bisa menyaksikan bahwa beliau cukup lengkap dalam posisi di pemerintahan, dalam jabatan-jabatan publik, baik di level eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Gitu. Dan juga kemudian dari berbagai macam hal tersebut, maka kemudian sepertinya diambil kesimpulan bahwa Pak Mahfud ini sejalan dengan komposisi pasangan yang hendak ditampilkan oleh pasangan partai pengusung Pak Ganjar Pranowo gitu. Di mana kemudian sepertinya Pak Mahfud MD ini melengkapi sosok dari Pak Ganjar Pranowo sebagai figur yang memiliki hubungan kerakyatan yang cukup kuat, berani, dan juga penegasan beliau tentang pentingnya melihat persoalan dan terutama basisnya adalah supremasi hukum adalah menekankan pada hitam putih, melihat masalah, melihat isu gitu. Nah, figur yang kemudian juga bisa melengkapi terkait dengan apa yang sudah ditampilkan itu sepertinya pada Pak Mahfud, Profesor Mahfud MD gitu. Jadi memang sosok dari Mahfud MD ini dianggap memiliki atau sejalan dengan prinsip-prinsip PDIP dan juga tadi kalau kita ikuti bersama bagaimana Sekjen PDIP yang menyampaikan bahwa Pak Mahfud ini bisa meluruskan yang bengkok-bengkok. Ya, betul. Dan dalam speech-nya Ganjar juga menyampaikan bahwa akan bekerja lebih keras lagi. Kira-kira di mana prediksi kekuatan dari pasangan ini akan dominan di area mana saja, Bang? Iya, kalau kita lihat sepertinya Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud ini akan sangat kuat, terutama di wilayah Jawa Tengah dan kemudian Jawa Timur. Dan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini akan menjadi sebuah pertarungan yang keras dan sangat menentukan. Dan juga di beberapa tempat, di berbagai tempat, misalnya di luar Jawa. Di Indonesia Timur misalnya dukungan sepertinya cukup kuat Pak Ganjar ke Pak Mahfud. Dan juga sebagian Sumatera, kemudian juga sebagian Kalimantan yang berbasis santri, dan juga Sulawesi sepertinya juga menjadi bagian yang sepertinya agak cukup kuat juga Pak pasangan ini. Apalagi kemudian kita lihat bahwa sebelumnya partai-partai pengusung dari pasangan ini itu juga membangun relasi dan berkomunikasi dengan tokoh-tokoh strategis di berbagai wilayah yang memiliki kekuatan politik di berbagai wilayah, sehingga saya pikir bahwa potensi untuk bisa mendapatkan keunggulan dalam Pilpres 2024 ini cukup besar. Nah, tadi juga disampaikan dalam sambutannya begitu ya, bagaimana disinggung tidak hanya mengenai penegakan hukum, korupsi ataupun juga hal-hal lainnya, tapi juga disinggung terkait dengan ekonomi gitu ya. Pak Mahfud sempat menyinggung, Pak Ganjar menyinggung, bahkan Ibu Mega juga menyinggung. Apakah ini juga akan menjadi zona kekuatan dari pasangan Ganjar Mahfud? Iya, saya pikir bahwa tentu ekonomi itu sangat-sangat penting dalam konteks program pasangan ini, di mana kemudian keberhasilan untuk melakukan reformasi
atau perubahan-perubahan yang lebih baik, lebih cepat, lebih dinamis dalam wilayah ekonomi, itu sangat ditentukan oleh basis penegakan hukum yang fair, gitu. Dan saya pikir bahwa pasangan ini, kalau kita melihat secara keseluruhan, ini juga memiliki kekuatan pada potensi ini. Kita bisa lihat misalnya ketua tim pemenangan yang ada di sana seperti dulu ketua Kadin ya, siapa Pak? Arsyad. Pak Arsyad, maaf ya, Pak Arsyad ini juga bergabung dalam tim Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Juga kita lihat misalnya salah satu tokoh utama misal dalam partai koalisi yaitu Pak Sandiaga Uno ini juga terkenal menjadi ekonom bergerak di bidang bisnis, di ekonomi yang cukup baik, cukup memiliki reputasi. Nah, saya pikir terkait dengan ketegasan, keberanian, dan kemampuan merakyat dari Pak Ganjar Pranowo, ditambah dengan kemampuan untuk dan keberanian untuk memastikan adanya supremasi hukum, dan juga kemudian tim ekonomi yang cukup kuat secara real, hal ini kemudian semakin memperkuat konsolidasi dari pasangan Ganjar Pranowo, Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, Profesor Mahfud MD. Baik, Bang Erlangga, kita ikuti dulu bagaimana tanggapan atau pernyataan dari Mahfud MD yang juga mengaku mengenal sosok Ganjar Pranowo sejak lama. Menurut Mahfud, Ganjar adalah sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. Saya berkeyakinan Mas Ganjar adalah figur yang tepat memimpin bangsa Indonesia untuk mewujudkan semua cita-cita yang saya sebutkan tadi, mempercepat dan melanjutkan program pembangunan yang sudah baik, tentu lalu memperbaiki juga yang keliru dan melakukan inovasi-inovasi baru sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada konstitusi. Saya sudah lama mengenal Mas Ganjar. Pada tahun 2004 sampai 2008 kami bersama-sama menjadi anggota DPR RI. Kami berdua kerap berdiskusi, bahkan saling mengunjungi ketika Mas Ganjar Pranowo memimpin Jawa Tengah dan saya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Karena itu saya tahu persis, Mas Ganjar adalah figur pemimpin yang merakyat dan berani. Berani memperbaiki yang bengkok-bengkok. Berani menerima kritik. Berani memperjuangkan nilai-nilai politik yang diyakini benar. Saya tahu juga Mas Ganjar adalah dari keluarga Muslim yang taat, yang selalu berkomitmen menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Amanat dari orang tuanya, amanat dari partainya, dan terutama amanat dari rakyat. Ya, Bang Erlangga, tadi kita ikuti bagaimana pernyataan dari Pak Mahfud MD yang menyatakan sudah lama mengenal Ganjar Pranowo dan juga sosok yang tepat. Tanggapan Anda terkait dengan statement Pak Mahfud? Iya, kalau saya lihat bahwa apa yang diutarakan oleh Pak Mahfud ini menekankan tentang figur Pak Ganjar Pranowo sebagai pemimpin yang sudah teruji dari level gubernur, memiliki keberanian dan kemampuan untuk menegakkan regulasi, aturan, gitu, dan berani untuk menyatakan sikap, dan tentunya kemampuan untuk mengelola adanya tata pemerintahan selama 10 tahun itu menjadi bagian yang penting. Dan kedua juga kita lihat bahwa dari situ ditekankan oleh Pak Mahfud tentang figur Pak Ganjar yang telah teruji dalam menjalankan mandat politik. Artinya bahwa konsistensi Pak Ganjar untuk menjalankan dan dari apa yang sudah menjadi komitmen bersama, mulai dari partai politik, terus kemudian pada saat menjadi gubernur, dan sekarang kemudian naik pada level dalam kontestasi Pilpres 2024, itu menjadi tekanan yang di-highlight oleh Pak Mahfud MD. Dan tentunya kita bisa lihat tentang background yang sejalan bagaimana bahwa Pak Ganjar ini memiliki latar belakang yang berbasis religius dan santri yang kuat, di mana kedua hal itu rekatan tentang pijakan fondasi nasionalis dan religius
dalam konstruksi kebangsaan ini sangat menentukan, bukan hanya pada saat untuk mendapatkan dukungan suara di Pilpres, tapi tentunya untuk menjaga stabilitas dan harmonisasi pemerintahan pasca elektoral. Nah, tadi Anda menyinggung soal background dari seorang Ganjar, dari juga Mahfud yang juga diharapkan ini bisa merebut suara di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, khususnya suara Nahdliyin. Nah, sebenarnya seberapa besar sih suara-suara tokoh NU ini yang harus diperebutkan oleh keduanya dalam Pilpres 2024 ini? Kalau kita lihat berpijakan pada NU, konstituen NU, kita bisa melihat bahwa jamaah NU sendiri memiliki orientasi elit-elit yang berbeda-beda, dan sepertinya kalangan-kalangan dari elit NU ini memiliki posisi politik yang tentunya beragam. Dan di sini kalau kita melihat bahwa jamaah NU ini cukup besar gitu kan, kalau dalam catatan itu sekitar 100 juta, nah itu saya pikir menjadi bagian dari dari kapasitas ataupun dari kekuatan Pak Mahfud MD untuk masuk dalam merangkul suara tersebut. Dan apabila hal itu kemudian digabungkan dengan Pak Ganjar Pranowo yang cukup memiliki dukungan yang besar selama ini, kemudian juga bisa kita lihat bahwa di basis nasionalis dan di kalangan santri itu cukup kuat, kita melihat bahwa catatan sekitar kalau di kalangan pemilih NU itu pendukung terbesar memilih pada Pak Ganjar Pranowo dari berbagai survei. Nah, saya melihat ini akan semakin memperkuat, terutama di kalangan santri dan kalangan nasionalis. Inti akan menjadi pasangan yang berpotensi untuk mampu memperluas suara dukungan dalam Pilpres 2024. Baik, kita ikuti dulu Bang Erlangga dari DPP PDIP, ada pernyataan dari Ketua Umum Perindo dan juga Sekjen PDIP. Diputuskan, sudah disepakati, para pimpinan parpol sudah menandatangani kesepakatan yang tadi sudah disampaikan juga kepada berdua, ya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kapan Pak untuk melakukan pendaftaran ke KPU? Pendaftaran akan dilakukan besok jam 11 siang, tepat jam 11 di KPU besok. Jadi nanti bisa ke sana, mungkin akan ada press conference juga di sana. Persiapannya Pak jelang pendaftaran seperti apa Pak? Persiapan jelang pendaftaran? Mungkin akan saya sampaikan juga nanti malam jam 7 di Gedung Arsip Nasional akan ada deklarasi resmi Pak Ganjar dan Pak Mahfud khusus ditujukan kepada milenial. Ya, jadi kita tahu milenial itu adalah pemilih terbesar ya, di Indonesia, sekaligus mendengarkan aspirasi mereka. Apa-apa saja yang mereka harapkan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud kalau nanti terpilih sebagai presiden dan wakil presiden tahun 2024. Ada lagi? Ya. Cukup ya, makasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Haritanu. Iya Pak. Terima kasih Pak. Dari Ketua Umum Perindo menyampaikan sejumlah update, diantaranya akan ada rencananya pendaftaran ini akan dilakukan pada pukul 11 siang besok di Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, tepatnya di KPU Pusat, dan nanti malam akan ada deklarasi resmi Ganjar Mahfud khusus untuk milenial. Pada kesempatan ini diharapkan juga bisa mendengar aspirasi dan penyaring dari apa yang diharapkan oleh para milenial. Ganjar Pranowo dalam pidatonya mengatakan menyanggupi amanat sebagai calon presiden. Bersama Mahfud MD, Ganjar akan melanjutkan pembangunan dan memperbaiki sistem yang ada. Hari ini dengan segala kerendahan hati, saya dan Pak Mahfud berdiri di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian karena mendapatkan amanah untuk berjuang bersama rakyat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak banyak alasan mengapa kami menyanggupi amanah yang penuh dengan tantangan ini. Alasan kami hanya satu, karena kami ingin bekerja dengan tulus dan sepenuh hati untuk seluruh rakyat Indonesia.
Kami ingin bergerak cepat sebagaimana rakyat inginkan dan tentu bersama mereka, bukan hanya untuk maju, tetapi untuk mewujudkan Indonesia unggul. Kami ingin Indonesia unggul dengan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat bagi rakyat. Ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang seorang Mahfud, bukan pula tentang kekuasaan, bukan sama sekali. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia. Kita pastikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat, bukan saja berdaulat pada wilayah, tetapi juga berdaulat dalam bidang politik, pangan, ekonomi, sosial, dan banyak kedaulatan lain, termasuk kedaulatan digital. Kita harus dobrak kemiskinan yang masih menjerat rakyat dengan menyediakan kesempatan yang setara. Sekali lagi, setara bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Bang Erlangga masih tersambung bersama dengan Breaking News Kompas TV. Tadi kita juga dengarkan ada update dari Ketua Umum Perindo, Haritanu, yang menyampaikan akan ada deklarasi nanti malam jam 7 malam di Gedung Arsip. Ini seperti tancap gas ya, setelah deklarasi di siang hari, Ganjar Mahfud malam hari langsung deklarasi khusus milenial, dikhususkan untuk milenial. Apakah ini juga strategi, menunjukkan strategi untuk bisa memenangkan hati milenial, Bang Erlangga? Kita bisa melihat bahwa dalam berbagai pernyataan, kalangan milenial menjadi salah satu fokus utama yang menentukan dari strategi pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Itu bisa kita lihat misalnya, mulai dari tadi diutarakan tentang akan ada deklarasi khusus buat kalangan milenial. Juga kemudian kedua, beberapa program-program atau misalnya term yang ditampilkan itu jelas sejalan dengan kehidupan kalangan milenial. Pertama terkait dengan kedaulatan digital, di mana kemudian dunia digital itu menjadi dunia yang benar-benar menjadi bagian utama dalam kehidupan milenial. Kedua, tentang isu misalnya tentang climate change, perubahan iklim. Juga kemudian terkait dengan berbagai macam isu-isu penting di mana kalangan milenial seperti yang isu utama tadi saya utarakan, pentingnya kesetaraan. Pentingnya kesetaraan, juga supremasi hukum, di mana kesemua itu menjadi concern, menjadi perhatian utama dari kalangan milenial. Dan saya pikir terutama pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini juga ada beberapa tokoh-tokoh yang bisa kemudian menjadi artikulator, penyambung dari gagasan kalangan milenial. Misalnya kita bisa melihat misalnya anak dari Pak Ganjar Pranowo, misalnya Mas Alam, itu kan juga banyak beberapa kali tampil di media sosial dan benar-benar memprofilkan sebagai sosok kalangan Gen Z milenial. Nah, di situ saya melihat bahwa ini adalah menjadi bagian strategi utama bagaimana mengambil hati kalangan milenial dan Gen Z. Begitu, Mbak. Oke, jadi memang sudah sedari awal ingin merepresentasikan nasionalis religius dan juga bisa diharapkan merebut hati dari para milenial untuk pada Pilpres 2024 ini. Apakah ini juga termasuk dengan menampilkan keluarga? Tadi kan kita juga melihat bagaimana keluarga dari Ganjar Pranowo, keluarga dari Mahfud MD ini diminta untuk ke tengah gitu ya, dalam suatu ruangan untuk ditampilkan. Apa ini ingin menunjukkan apa nih Bang Erlangga dalam deklarasi kali ini? Iya, saya melihat bahwa itu ingin menunjukkan bahwa untuk sebagai pemimpin negara yang plural yang besar seperti ini dengan nilai-nilai utama budaya yang cukup kuat, tentu dibutuhkan kemampuan untuk mengelola keluarga, membangun keluarga yang harmonis, dan itu ditampilkan dalam acara tadi, gitu, dalam deklarasi tadi, itu di mana kemudian harmonisnya keluarga dari Pak Ganjar Pranowo ataupun Pak Mahfud MD itu benar-benar bisa dilihat langsung oleh publik, dan di mana kalau kita melihat masyarakat Indonesia yang memiliki nilai-nilai kekeluargaan yang tinggi tentu akan memberikan catatan terhadap apa yang sudah ditampilkan tadi dalam deklarasi tersebut.
Dan ini juga menjadi perhatian ya, bagaimana sosok dari Ganjar, sosok dari Mahfud MD ini diharapkan bisa tampil apa adanya. Tadi juga disampaikan bagaimana dapat bekerja tulus, bergerak cepat. Beberapa penekanan disampaikan oleh Ganjar Pranowo dalam kata sambutannya. Ini ingin menunjukkan apa? Strategi sebagai sosok Ganjar dan Mahfud yang ingin menunjukkan juga bagaimana program-program kerja mereka nanti ketika terpilih? Iya, kalau kita lihat bahwa salah satu yang bisa diringkas ya dalam semangat tadi itu adalah selain akselerasi dan speed tentunya. Jadi percepatan, kemampuan untuk membuat kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan itu lebih cepat daripada sebelumnya gitu. Dan di mana hal itu kemudian diikat oleh profil atau sosok-sosok yang ditampilkan adalah sosok yang memiliki integritas yang kuat gitu. Sehingga di sini tekanannya adalah bahwa publik benar-benar akan melihat harapan yang dipastikan dengan komitmen tentang apa yang hendak diperjuangkan oleh pasangan ini. Ini sedari awal deklarasi disampaikan juga tadi oleh Ketua Umum PDIP Megawati, sambutan dari Ganjar Pranowo, sambutan dari Mahfud MD beberapa kali menekankan sejumlah hal ini yang dinilai atau bisa kita artikan ini adalah strategi atau cara representasi yang ingin disampaikan dari pasangan Ganjar dan juga Mahfud yang hari ini mengumumkan ya untuk bisa mendaftarkan juga pada esok hari di KPU Pusat. Baik, terima kasih pengamat politik Erlangga Pribadi Kusman telah bergabung dalam Breaking News Kompas TV. Dan saudara, tetap Breaking News Kompas TV kami akhiri sampai di sini. Saya Glenis Oktania, terima kasih. Rasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilco. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gulai bakar parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Bingung deh, masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilco. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gulai bakar parape. Nah ini, cobain deh. Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1.000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Baru mie siram rawit dingin ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya. Dari Wings Food.
Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Baru, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit pingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit pingit. Mie sedap rawit pingit ayam jerit. Dari Wisma. Pilih susunya yang tepat. Sidoran Smart pilihan lebih sehat. Rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Pilihan ibu cerdas. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Sidoran siap jadi kuat dan cerdas. Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Mahfud MD resmi jadi bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Pengumuman ini disampaikan langsung Ketua Umum PDI Perjuangan bersama partai koalisi pendukung. Bakal calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum besok. Menurut rencana, pasangan Amin akan datang ke KPU pukul 8 pagi. PT KAI Daop 6 Yogyakarta masih terus berupaya mengevakuasi rangkaian kereta api yang anjlok di Kalimenur, Sukoreno, Kulon Progo. Ditargetkan pada Rabu siang, seluruh rangkaian kereta sudah berhasil dievakuasi. Halo selamat siang saudara, selain 3 informasi tadi di Kompas Siang, pada hari ini juga menghadirkan informasi tentang bakal cawapres Prabowo Subianto yang masih menjadi tanda tanya. Besok merupakan pendaftaran capres-cawapres mulai dibuka oleh KPU. Pasangan Anies Muhaimin akan menjadi pasangan pertama yang mendaftar di KPU. Diikuti pasangan Ganjar dan Mahfud MD yang baru saja mendeklarasikan diri mereka. Bersama saya, Francisco Don Asiano, kita jelang Kompas Siang selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali informasi di Kompas Siang, Saudara, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka batal mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan. Menurut Gibran, Sekjen Hasto Kristianto meminta penjadwalan ulang. Karena batal bertemu Hasto, pada Rabu pagi Gibran datang ke kantor seperti biasa dan langsung menuju ke ruangannya. Padahal Gibran seharusnya datang ke Jakarta dan bertemu dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk melaporkan sejumlah hal terkait perkembangan situasi terbaru. Pertemuan sudah dijadwalkan sejak minggu lalu dengan sebuah pertemuan non-formal. Nanti dijadwalkan ulang karena hari ini fokusnya ke deklarasi. Ya. Kapan mas ketemuan? Sudah ada kepastian setelah ini atau gimana? Nanti dipanggil lagi ya. Bon. Masih dari informasi politik tanah air, Saudara, soal siapa bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024, Baca Pres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto menyebut agar ojo ke susu atau jangan terburu-buru. Pendaftaran Capres-Cawapres 2024 akan dimulai pada esok hari. Baca Pres Prabowo Subianto menyebut agar ojo ke susu atau jangan terburu-buru dalam menentukan nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi dirinya. Sementara Prabowo tidak menanggapi saat ditanyai awak media soal kemungkinan cawapres Gibran. Prabowo juga tak berkomentar soal putusan MK terkait syarat batas usia capres-cawapres.
Tenang aja. Ojo ke susu. Tapi kan udah mau bentar. Ojo gerusa-gerusu. Tapi mau ya. bentar lagi deklarasinya. Iya, terus kita ini namanya demokrasi ya. Terima kasih semuanya ya. Namanya sudah mengerucut, Pak. Pak, tapi namanya sudah mengerucut, Pak. Ya, kita godok terus. Oke. Sikap politik Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, jadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan tentang syarat Capres-Cawapres. Santer beredar kabar jika putra sulung Presiden Joko Widodo itu akan menyeberang ke Partai Golkar demi meluluskan langkahnya maju di Pilpres 2024. Handphone turun katanya. Di dalam, Mas. Speakernya di dalam. Dia di dalam. Suaranya ke dalam. Suaranya di dalam. Enggak? Agak speakernya di dalam, Bang. keluar ya. Apakah aman, Bang? Enggak pakai ini malah kedengeran, enggak? Aman. Bisa. Enggak pakai mic kedengeran. Apa-apa walaupun enggak salah Aman, Bang. Enggak usah. Ya udah. Ngomong gitu aja. Enggak usah, teh enggak malah enggak kedengeran. Pikirnya nggak ada di luar. Ya gimana? Apa yang mau ditanya? Pasca deklarasi, Mbak. Alhamdulillah baru saja kami mengumumkan atau ketua umum mengumumkan didampingi oleh semua ketua umum partai pendukung dari calon presiden Ganjar Pranowo dan cawapres dari kami Bapak Mahfud MD yang baru saja diumumkan, sehingga alhamdulillah sudah komplit pasangan dari PDI Perjuangan beserta dengan partai-partai lain yang mendukungnya, dan insya Allah kami besok akan mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden kami ke KPU pukul 11. Jadi tolong disampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kami sudah siap dengan semua persyaratannya. Kami akan mendaftar ke KPU dan insya Allah semua persyaratannya itu memang bisa diterima untuk ikut dalam mekanisme dan persyaratan lain yang harus ditempuh oleh capres dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan dan beserta dengan partai pendukung lainnya. Yang pasti semua partai politik itu punya strategi masing-masing untuk bisa memenangkan pileg dan pilpresnya beserta dengan calon yang sudah dipilihnya. Jadi bukan hanya Jatim, tentu saja insya Allah calon presiden dan calon wakil presiden kami dari PDI Perjuangan beserta seluruh partai pendukungnya memang bisa memiliki suara, mempertahankan suara dan menambah suara di kantong-kantongnya. Jadi bahwa kenapa pada hari ini Ketua Umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD, karena kami berharap bahwa beliau bisa bekerja sama, mempunyai visi misi yang sama, kemudian bisa melengkapi suara-suara yang memang kami harapkan pasti bisa kami pertahankan. Pak, ketidakhadiran Pak Jokowi, Mbak. Belakang, aduh. Sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman Capres dan Cawapres pada kesempatan ini. Karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Terkait dengan Mas Gibran yang tidak hadir hari ini, Bu? Memang di acara ini yang diundang itu hanya Ketua Umum Partai beserta jajarannya,
juga dari partai-partai lain juga teman-teman, rekan-rekan relawan dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka Zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui Zoom. Jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan kenapa Mas Gibran nggak datang, memang rencananya ada pertemuan dengan Mas Gibran hari ini, cuman karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres, jadi pertemuan itu mungkin tertunda. Nanti saya juga akan ketemu Mas Gibran. Berarti pertemuan itu tidak hanya Pak Hasto dan Pak Arsyad, tapi juga Mbak Puan juga ya Pak? Siapa saja Mbak? Ya bisa aja saya mau ketemu, saya rasa Mas Gibran mau ketemu saya. Kapan Mbak? Waktunya kapan Mbak? Ini kan masih lagi sekarang pengumuman cawapres, besok pendaftaran, kemudian ada deklarasi yang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi hanya masalah waktu. Nanti saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Berarti Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Apa akan dilibatkan di TPN juga Mbak? Kan bertemunya dengan Pak Arsyad juga nih, apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih Mbak? Nanti saya tanya Mas Gibran mau nggak masuk ikut dari dalam tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD? Ya iya atau enggak, nanti tanya Mas Gibran. Kalau saya kan mengajak. Itu tidak ditujukan kepada siapapun, hanya kemudian mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai pengalaman yang mumpuni, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sudah punya pengalaman yang cukup dalam memimpin bangsa dan negara. Itu. Tapi gimana sikap partai soal isu kepidahan Mas Gibran dan Golkar? Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. Mbak, sikap partai gimana Mbak Puan? Mulai dari Mas MK, kemudian juga Mas Gibran, menurut Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Kapan tidak? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Tapi dalam diskusi sebelumnya Mbak, kan semalam kan juga ada pertemuan di Teguh Umar, apakah juga Pak Jokowi dilibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini Mbak? Maksudnya seperti itu Mbak? Nanti saya tanya ya, saya tanya dulu udah dilibatkan atau belum. Mbak Puan, kalau capres lain ada singkatan kalau Ganjar Saya baru baca tadi di WA Group katanya GoFood, ya nggak sih GoFood? Ini belum diputusin, nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau kemudian apa, nanti itu akan menjadi satu keputusan, kita akan bicarakan bersama-sama. Pak Arsyad, apakah habis ini ada rapat lagi di HN Pak, seperti rapat biasanya? Hari ini nggak ada, karena hari ini kita fokus dulu karena ini baru nanti malam. Mbak Puan, seberapa yakin koalisi akan kalau Pak Mahfud bisa ngangkat suaranya Pak Ganjar, karena ini kan dari tim lain kayak Pak Anies Caimin itu Pak Caimin juga latar belakangnya NU dan Pak Mahfud juga NU kan, tapi ada juga yang bilang menganggap kalau Pak Mahfud kan bukan NU darah biru, itu gimana Mbak? Ya insya Allah kami optimis yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan kami akan bekerja keras bahu-membahu bergotong royong untuk bisa memenangkan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Pak Mahfud MD ini untuk Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Itu aja. Ya. Optimis Mbak? Apa? Oke. Ya, cukup ya, makasih Satu ya. putaran, dua putaran, Mbak Puan. Satu putaran. Optimis. Ya kita lihat nanti ya. Tapi optimis bahwa bisa dengan 3 calon ini kan kita juga harus realistis bahwa ada kemungkinan 2 putaran, tapi kita optimis insya Allah bisa 1 putaran. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Puan. Dan itulah tadi statement dari Ketua DPP PDI Perjuangan, yaitu Puan Maharani setelah deklarasi yang dilakukan di DPP PDIP yang mengumumkan calon wakil presiden dari koalisi PDIP, kemudian P3, Hanura, dan juga Perindo.
dan juga Hanura dan memastikan bahwa esok hari pada pukul 11 pagi akan melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan kita beralih ke informasi lain, masih dari informasi politik soal Baca Pres dan Bacawa Pres. Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dipastikan akan mendaftar sebagai Capres-Cawapres peserta pemilu di KPU pada pukul 8 pagi besok. Hal tersebut disampaikan Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Habib memastikan Baca Pres dan Bacawa Pres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan mendaftar sebagai Capres dan Cawapres peserta pemilu di KPU pada pukul 8 pagi. Sejumlah rangkaian akan dilakukan sebelum Anies dan Caimin mendaftarkan diri ke KPU. Mulai dari agenda sungkeman, berkunjung ke tiap kantor DPP partai pengusung, hingga bertemu relawan sebelum nantinya masuk ke kantor KPU. Saya pokoknya sudah mengikuti aturan. Yang KPU yang ikut mengikuti situasi kita. Karena jam 8 kami dengan jumlah yang seperti itu ya akan berusaha sedemikian rupa menyelesaikan secara formal. Non formal di luarnya kita serahkan kepada institusi pengamanan. Moga-moga kami bisa hilang 20.000 cepat. Kalau enggak ya jangan salahkan karena jamnya itu memang berdekatan. Informasi selepas jeda di Kompas Siang, Saudara. Mahfud MD resmi jadi bakal Cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Pengumuman ini disampaikan langsung Ketua Umum PDI Perjuangan bersama Partai Koalisi Pendukung. Tetaplah bersama kami. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Wah, gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling, dengan es lebih enak. Adem Sari, vitamin C tinggi. Coba yuk. Oh, batuk. Oh, OB Herbal aja. OB Herbal, cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you.
Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Salon Pas Jet Spray, let's move. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, 12 angine. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Saudara, bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo telah diumumkan. Menko Polhukam Mahfud MD resmi terpilih untuk mendampingi Ganjar di Pilpres 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumumkan langsung bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Deklarasi bacawa pres Ganjar juga dihadiri seluruh ketua umum parpol pengusung Ganjar. PLT Ketum P3 Mardiono, Ketum Perindo Hari Tanusudibyo, dan Ketum Hanura Usman Sabtaodang. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut sebelumnya partai pengusung Ganjar telah mencermati sosok bacawa pres sejak lama. Pemilihan Mahfud MD sebagai cawapres disebut sesuai dengan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Nah, hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, saya dengan mantap, kini saya telah mengambil keputusan. Kesemuanya saya tujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Karena itulah, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membeberkan sejumlah alasan mengapa Mahfud MD dipilih menjadi pendamping Ganjar Pranowo. Menurut Mega, selain karena intelektualnya, Mahfud MD juga dikenal sebagai sosok pendekar hukum, pembela wong cilik. Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing karena beliau pernah menjadi ketua anggota Dewan Pembina di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi saya sangat bisa mengerti dari cara berpikir, jalan pikirannya, dan ketika beliau dipilih untuk menjadi Menko Polhukam, saya guyan sama beliau, walah, saya ini dari presiden turun menjadi ketua
Dewan Pembina ideologi Pancasila, tapi saya bilang pada beliau tidak apa-apa karena itu ideologi Pancasila, tapi Bapak langsung meroket menjadi anggota kabinet. Jadi tolong ingat Bapak, seorang sosok intelektual yang mumpuni, karena saya perhatikan pengetahuan beliau di masalah hukum sangat penuh dengan pengalaman dan pengetahuan. Sosok dengan pengalaman lengkap di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu Prof. Mahmud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik. Sementara itu Mahfud MD juga mengaku mengenal sosok Ganjar Pranowo sejak lama. Menurutnya, Ganjar adalah sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. Saya berkeyakinan Mas Ganjar adalah figur yang tepat memimpin bangsa Indonesia untuk mewujudkan semua cita-cita yang saya sebutkan tadi, mempercepat dan melanjutkan program pembangunan yang sudah baik, tentu lalu memperbaiki juga yang keliru dan melakukan inovasi-inovasi baru sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada konstitusi. Saya sudah lama mengenal Mas Ganjar. Pada tahun 2004 sampai 2008 kami bersama-sama menjadi anggota DPR RI. Kami berdua kerap berdiskusi, bahkan saling mengunjungi ketika Mas Ganjar Pranowo memimpin Jawa Tengah dan saya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Karena itu saya tahu persis, Mas Ganjar adalah figur pemimpin yang merakyat dan berani memperbaiki yang bengkok-bengkok, berani menerima kritik, berani memperjuangkan nilai-nilai politik yang diyakini benar. Saya tahu juga Mas Ganjar adalah dari keluarga Muslim yang taat, yang selalu berkomitmen menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Amanat dari orang tuanya, amanat dari partainya, dan terutama amanat dari rakyat. Jangan ganti saluran televisi Anda, Saudara, karena kami masih ada informasi yang menarik yang kami rangkum di Kompas Siang. Tetaplah bersama kami. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash. Ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Expose. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja
saja, obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Tampil wow, tapi mulutnya Sikat gigi aja, gak cukup ajar kita beraksi. Kumur Listerine Multi Protect Zero. Dengan 6-in-1 benefit, kumannya kehajar kan? Gigi dan gusi sehat, Listerine. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, bablas angine. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Saudara, siang ini kita akan ajak Anda untuk menyimak sejumlah berita menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam segmen Cerita Nusantara. Kali ini sudah bersiap dua rekan kami, jurnalis Kompas TV, ada Cindy di Lapanga di Semarang, Jawa Tengah, dan Nadifa Rama di Malang, Jawa Timur. Kita akan ke Cindy di Semarang, Jawa Tengah dulu. Nadifa, sabar. Ada apa saja informasi yang bisa dibagikan di Cerita Nusantara siang ini? Cindy, silahkan. Ya, selamat siang Sisko dan juga saudara. Ada satu informasi menarik yang menjadi sorotan kami dalam Cerita Nusantara edisi Kompas TV Biro Jawa Tengah. Langsung saja kita ke informasi tersebut, saudara. Kemarau panjang yang terjadi di Indonesia tidak selamanya memberikan dampak negatif. Seperti yang terjadi di Kendal, Jawa Tengah, para petani tembakau di sana justru meraup untung yang besar karena hasil panen tembakau yang berkualitas dampak dari kemarau panjang. Musim kemarau panjang tahun ini menjadi berkah tersendiri bagi petani tembakau di Kabupaten Kendal. Salah satunya adalah petani tembakau di Desa Ringin Arum, Kecamatan Ringin Arum, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Para petani tembakau ini sedang menikmati tingginya harga jual tembakau. Baik tembakau basah maupun tembakau rajangan, harganya naik hingga 3 kali lipat
jika dibandingkan dengan hasil panen pada tahun sebelumnya. Menurut petani, hasil panen tembakau tahun ini cukup baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Musim kemarau tahun ini yang dipengaruhi El Nino mengakibatkan terik matahari yang menyengat. Kondisi ini justru menjadi tembakau tumbuh dengan baik. Tahun ini tembakau basah dihargai Rp1.300.000. Sementara untuk tembakau rajangan dihargai Rp76.000 atau harga tembakau mengalami kenaikan 3 kali lipat dari tahun lalu. Di atas rata-rata 50.000. Ini untuk saat ini ya keuntungan lebih baik daripada tahun kemarin. Artinya? Kalau tahun ini lebih untung, kira-kira di lemah 300 itu kurang lebih kotor hampir dapat 50-60 juta. Sudah motong berapa kali? Itu kurang lebih 10 kali. Petani berharap harga tembakau masih tetap stabil hingga panen tembakau berakhir yang tinggal beberapa pekan lagi. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah. Demikian informasi menarik dari Kompas TV Biro Jawa Tengah dalam cerita Nusantara kali ini. Kembali ke Sisko di studio. Baik, tadi ada informasi soal berkah panen dari Semarang, Jawa Tengah. Nah, kita ke Nadifa. Nadifa, ini sudah mau masuk jam makan siang nih, atau sudah jam makan siang. Ada informasi kuliner apa nih yang bisa dibagikan dari Malang, Jawa Timur? Silakan. Ya, selamat siang Sisko dan saudara. Berikut ada informasi kuliner di Kota Malang untuk segmen cerita Nusantara hari ini. Ya saudara, memanjakan lidah dengan wisata kuliner selalu menjadi hal yang menyenangkan. Nah, kali ini kami akan ajak Anda untuk mencicipi kuliner khas negeri tirai bambu, yakni bakmi, yang dijamin halal. Dan berikut liputannya untuk Anda. Inilah kedai Cao Guo yang berada di Jalan Mundu, Kota Malang. Masuk ke dalam kedai bakmi ini, nuansa negeri Tiongkok sangat kental terasa. Tidak hanya menu, ornamen yang dipasang juga khas negeri tirai bambu. Kedai Cao Guo ini memiliki menu andalan, yakni bakmi bebek packing. Semangkok bakmi dengan topping irisan daging bebek packing akan langsung membuat lidah Anda bergoyang. Dengan tekstur mie yang lembut, berpadu kekayaan rempah dalam bumbu yang diracik. Meski kental nuansa Cina, namun kedai ini menjamin semua masakan dan prosesnya halal. Pemilik memang sengaja meramu resep masakan khas Cina menjadi masakan yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Setelah melakukan serangkaian percobaan, beberapa bahan khas yang biasanya non-halal diganti dengan bahan yang halal dengan tidak mengurangi cita rasa masakan. Konsep dapur terbuka juga sengaja diciptakan agar konsumen bisa melihat secara langsung proses pengolahan bakmi. Yang biasanya ditemukan di Chinese food yang pada umumnya, cuma kita memang memastikan semua mulai dari ingredients bahan baku hingga spice semuanya itu dipastikan teridentifikasi halal. Apa yang menarik? Untuk yang menarik adalah kita tidak menurunkan atau menyesuaikan rasa dengan rasa lidah orang Indonesia, tapi kita mencoba membawa rasa yang memang ada di Cina sana, kita identifikasi untuk kita bawa ke sini dengan menggunakan bahan baku yang halal. Rasa ragu kerap muncul dari pengunjung tentang kehalalan kuliner satu ini. Namun setelah mendapatkan penjelasan tentang menu yang disediakan dan mencobanya langsung, pengunjung pun ketagihan. Jadi di sini kita pesen bakmi bebek packing sama teman aku ini pesen nasi Hainan merah. Gimana rasanya? Menurut aku sih bebek packing ini enak ya, soalnya dari segi tekstur dagingnya itu kayak juicy banget gitu. Ayam merah, tapi sebelum ada bebek packing ini aku suka yang bakmi ayam merah. Itu favorit aku sih kalau di sini. Selain bakmi, Anda juga bisa memesan nasi Hainan yang rasanya tak kalah enak. Dengan harga sekitar Rp30.000, kedai Cao Guo ini berhasil memikat para pecinta kuliner yang ingin mencoba sensasi rasa baru. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Informasi dari Kota Malang terkait dengan bakmi bebek packing yang juga cocok untuk makan siang ini merupakan informasi dari Kota Malang untuk segmen cerita Nusantara kali ini. Sisko. Hampir netes air liur saya ini.
halal dan juga nikmat. Terima kasih informasinya, bisa jadi wisata kuliner juga. Nadia Farah, Madai, Malang, Jawa Timur. Dan sebelumnya ada Cindy di lapangan di Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih rekan-rekan. Saudara, PT KAI Daop 6 Yogyakarta telah selesai mengevakuasi seluruh rangkaian kereta api yang anjlok di Kulon Progo, Yogyakarta. Namun, jalur tersebut belum sepenuhnya normal. Informasi usai jeda di Kompas Siang. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Si kecil flu disertai batuk. Carborex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Carborex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Carborex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Mau milih juga mesti tanya pasangannya, yang juga dukung saya selama ini juga nggak tahu nih mau kemana. Nah sekarang udah bersatu, besok semuanya langsung arahkan suara dan dukungan untuk kami. Itu aja, cukup, udah cukup. Ada sekarang pasangan sudah ditetapkan. Hari ini kita akan briefing dan mulai hari ini kita akan bersama-sama menyiapkan seluruh program, tinggal jalan semuanya. Oke. Namanya apa Pak? Namanya Pak. Ya, info tadi ataupun juga gambar terkini yang Anda saksikan ini merupakan Capres dan juga Cawapres dari PDIP bersama juga dengan koalisi di DPP PDIP seperti itu, bahwasannya pada siang tadi memang sudah diumumkan Ganjar Pranowo akhirnya kemudian berduet dengan Mahfud MD. Dan memang informasi terakhir yang memang didapatkan baik itu dari Ketua DPP PDIP Perjuangan yaitu Puan Maharani esok hari atau pada pukul 11 akan melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Saudara, kita beralih ke informasi lain. Proses evakuasi rangkaian kereta api Argo Semeru yang terlibat kecelakaan dengan kereta api Argo Wilis di Kulon Progo, Yogyakarta akhirnya selesai. Rangkaian kereta dievakuasi menuju stasiun Wates sambil menunggu proses perbaikan. Evakuasi gerbong terakhir yang anjlok akhirnya selesai, saudara. Evakuasi tuntas sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun gerbong Argo Semeru dipindah dari lokasi ringsek dari jalur utara ke jalur selatan menggunakan alat berat. Selanjutnya, jalur sisi selatan bisa kembali difungsikan untuk lalu lintas kereta api. Sedangkan untuk jalur utara masih ditutup karena masih dalam proses perbaikan oleh PT KAI. Meski sudah bisa dilalui, dalam pelaksanaannya akan diberlakukan pembatasan kecepatan kereta karena jalur yang dibuka sementara masih dalam proses perbaikan. Kecelakaan kereta api di stasiun Kalimenur, Kulon Progo, Yogyakarta melibatkan 2 kereta, yakni kereta api Argo Semeru dan kereta api Argo Wilis pada Selasa siang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun sebanyak 31 penumpang mengalami luka-luka. Pemindahan rangkaian kereta Argo Semeru dan Argo Wilis yang anjlok dan terlibat tabrakan di Kulon Progo, Yogyakarta pada Selasa siang masih terus diupayakan. Setelah beragam cara, akhirnya lokomotif atau bagian paling depan rangkaian kereta api KA Argo Wilis telah berhasil dipindahkan. Pemindahan rangkaian kereta yang terlibat kecelakaan secara keseluruhan ditargetkan selesai secepatnya agar tidak mengganggu perjalanan kereta lain. Masih berproses, Pak? Iya, betul. Masih berproses. Nanti pastinya ini langkah-langkah yang sudah dilaksanakan oleh pihak KAI, kita tunggu bersama. Kapan bisa dilaksanakan evakuasi sehingga lalu lintas perkereta apian bisa lancar. Sebelumnya, kereta Argo Semeru jurusan Surabaya, Jakarta anjlok di dekat stasiun Kalimenur, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta. Sedangkan dari arah Bandung menuju Surabaya, melaju kereta Argo Wilis yang lantas menabrak gerbong Argo Semeru. Masinis Argo Wilis disebut sudah berusaha mengerem, tetapi benturan tetap terjadi karena rel terhalang badan kereta Argo Semeru. Kencangnya benturan membuat penumpang syok. Dari bagian kiri kereta, jadi kayak mungkin nggak tahu lah kayak gimana ya. Jadinya, duh, langsung semuanya oleng pelan, terus lama-lama olengnya kenceng. Terus, jadi langsung kalau saya kan di gerbong 1 ya, di eksekutif 1-nya itu yang kayak kondisi sekarang sih bisa dibilang yang paling parah ya, karena dia terlalu miring banget ke kanan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun sebanyak 31 penumpang mengalami luka-luka dan 1 orang harus mendapat perawatan intensif serta menginap di Rumah Sakit Queen Latifah, Sentolo. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, tetaplah bersama kami karena usai jeda masih ada sejumlah informasi yang telah kami rangkum di Kompas Siang. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Salonpas Jet Spray, let's move. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Expose. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on,
go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amarbank semua main aman. Dengan berangkas dari Amarbank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amarbank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amarbank semua main aman. Dengan berangkas dari Amarbank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amarbank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amarbank semua main aman. Dengan berangkas dari Amarbank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amarbank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Saudara Kapolsek Bungaraya AKP Slamet menjalani pemeriksaan di bidang profesi dan pengamanan atau Propam Polda Riau. Jika terbukti melakukan pelanggaran, Kapolsek Bungaraya akan dikenakan tindakan disiplin atau sanksi kode etik. Bitpropam Polda Riau memeriksa Kapolsek Bungaraya AKP Slamet terkait kasus tahanan titipan Kejari Siak yang dibawa pelesiran oleh Kapolsek Bungaraya ke Kebun Sawit. Kabid Humas Polda Riau, Kombes Heri Murwono menyebut kasus ini masih dalam proses pengkajian pemeriksaan.
Jika ditemukan pelanggaran ataupun melakukan pidana, maka akan dikenakan tindakan baik disiplin maupun sanksi kode etik. Awalnya, Kapolsek disebut membawa tahanan berobat, tetapi tahanan justru dibawa ke kebun sawit. Saudara, usai jeda Kompas yang akan hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik, tetaplah bersama kami. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan berangkas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Salonpas Jet Spray, let's move! Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Saudara, bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo telah diumumkan. Menko Polhukam Mahfud MD resmi terpilih untuk mendampingi Ganjar di Pilpres 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan langsung bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Deklarasi bacawa pres Ganjar juga dihadiri seluruh Ketua Umum Parpol pengusung Ganjar, yakni PLT Ketua Umum P3 Mardiono, Ketua Umum Perindo Haritanu Sudipyo, dan Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut sebelumnya partai pengusung Ganjar telah mencermati sosok bacawa pres sejak lama. Pemilihan Mahfud MD sebagai cawapres disebut sesuai dengan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Terima kasih. 3, 2, 1. Ya. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kami di Kompas Siang. Akhir kata saya Francisco Don Asiano menutup perjumpaan pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.
Terima kasih. Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar meminta maaf yang benarkan backingnya para jenderal orang-orang di Polda? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Halo, selamat siang saudara. Sudah jam 13 waktu Indonesia Barat. Saat saya Muhammad Syareza kembali hadir dalam program kesayangan kita, Sapa Indonesia Siang. Seperti biasa, ada 3 informasi utama kami hari ini, diantara kita lihat bersama. Yang pertama, ini dia. Akibat kekeringan, warga desa Lowu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara ini mengambil air, saudara. Kalau bisa Anda lihat gambarnya, ini mengambil air bersih dengan menyeberangi lautan menggunakan perahu. Warga membawa sejumlah jeriken dan juga menyeberang selama 1 jam menuju sumber air yang berada di desa lainnya. Karena memang musim kemarau panjang dialami sejumlah wilayah di Indonesia, banyak warga yang mengalami kekeringan dan sulit mendapatkan air bersih. Selanjutnya kita lihat lagi informasi yang nantinya akan kami tayangkan lengkapnya untuk Anda. Ini adalah lahan seluas 3.000 meter di Cianjur, Jawa Barat terbakar, diduga karena warga membakar sampah di kebun. Sementara itu kebakaran hebat melanda lahan konservasi Gunung Roto di Kulon Progo, Yogyakarta juga disebabkan oleh warga yang membakar sampah. Banyak kasus kebakaran lahan ini tentunya juga yang diakibatkan karena bakar sampah menjadi perhatian kita sebagai warga negara Indonesia di musim kemarau. Hati-hati ketika kalian ingin membuang sampah pada tempatnya lalu membakarnya. Itu dia yang dikhawatirkan terjadi kebakaran hutan dan juga lahan. Kita lihat lagi sorotan berikutnya, saudara. Ini ada ratusan warga di Lumajang, Jawa Timur yang memburu kerang simping namanya. Yang tiba-tiba saja ini muncul di pantai selatan. Kerang simping yang mendadak muncul ini memang menjadi fenomena alam yang selalu terjadi saat puncak kemarau. Itu dia kerangnya. Ketiga informasi ini dan juga sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan dalam program Sapa Indonesia Siang untuk Anda. Akibat kekeringan, warga desa Lowu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, mengambil air bersih dengan menyeberangi lautan menggunakan perahu. Warga membawa sejumlah jeriken dan menyeberang selama 1 jam menuju sumber air yang berada di desa lain. Sejumlah warga berbondong-bondong membawa jeriken berbagai ukuran ke dalam kapal yang sudah menanti. Jeriken-jeriken ini dibawa untuk menampung air bersih. Lantaran warga di desa Lowu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, mengalami krisis air akibat kemarau. Untuk menyeberangi lautan agar bisa menampung air, warga harus menyewa sampan yang kemudian dinaiki warga lain dari desa yang sama. Penyeberangan memakan waktu 40 menit hingga 1 jam untuk tiba di sumber air yang berada di Desa Tanjung, Kecamatan Tangkuno Selatan, Kabupaten Muna. Setiap musim kemarau, warga desa Lowu memang kesulitan memperoleh air bersih. Dan desa seberang laut, yakni Desa Tanjunglah, yang setiap tahun menjadi lokasi yang dituju oleh warga untuk menampung air. Warga kemudian bergantian mengisi air bersih di sumur yang telah disediakan oleh masyarakat Desa Tanjung di tepi pantai. Namun, karena waktu tempuh untuk mengambil air dan kembali ke desa mencapai 2 jam, satu keluarga biasanya tidak bisa menampung banyak air. Air bersih yang dimiliki dimanfaatkan hanya untuk memasak. Namun untuk kebutuhan mandi, warga terpaksa menggunakan air payau yang berada di liang goa. Tetapi air tersebut tidak bisa dikonsumsi. Selalu kita masyarakat di sana kalau sudah kekurangan air, maka langkah kami selalu ambil di sini air
khususnya menyeberang laut, biasa dayung sampan atau pakai katinting, bodi batang, itu langkah-langkah kami. Sudah bertahun-tahun masyarakat Desa Lowu-Lowu selalu menginginkan air seperti yang dirasakan masyarakat lain yang ada di wilayah-wilayah lain. Menurut warga, air bersih sebenarnya dijual di desanya. Namun warga harus mengeluarkan uang sebesar Rp100.000 per tangki. Setelah menampung air bersih, warga kemudian harus pulang ke desa mereka dengan kembali menyeberangi lautan. Warga berharap pemerintah setempat memberikan solusi terhadap kebutuhan air bersih, terutama bagi warga kepulauan di Desa Lowu-Lowu. Karena kondisi seperti ini sudah terjadi selama bertahun-tahun. Devriatno Neke, Kompas TV, Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Ini masih soal sulitnya mencari air bersih, saudara. Ratusan warga di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali, kesulitan mendapatkan air bersih. Warga bahkan harus berjalan kaki ke sumber mata air sejauh 2 km. Saat ini sumur yang dimanfaatkan warga airnya mulai surut. Ratusan warga di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali, kesulitan mendapat air bersih. Dengan membawa ember dan jeriken, setiap hari warga menjinjing air dengan berjalan kaki sejauh 2 km ke sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, dan mencuci. Kesulitan air bersih ini sudah terjadi sejak 4 bulan lalu. Ada 3 sumur yang airnya masih mengalir saat kemarau. Salah satu sumur telah dimanfaatkan warga setiap hari untuk memenuhi kebutuhan 300 keluarga akan air bersih. Namun kini, debit air dari sumur semakin berkurang. Sekitar ada 3 sumur. 3 sumur, kondisinya manfaatnya ini mungkin sekitar 300 kakak lah, kurang lebihnya. Bervariasi. Yang paling jauh itu ada sekitar 2 kilo, 1,5 kilo bervariasi gitu. Yang ada di lingkungan sekitar. Berarti semua warga memanfaatkan airnya di sini, Pak? Iya, karena di sini adalah sumber mata air satu-satunya. Kepala Pelaksana BPBD Karangasem mengatakan, sesuai peta risiko, ada sekitar 34 desa yang kekurangan air bersih. Menurutnya, hingga kini belum ada permohonan untuk air bersih. Bahwa desa yang punya potensi, saya katakan punya potensi mengalami kekeringan atau kekurangan air bersih kurang lebih ada 34 desa di wilayah Karangasem minus wilayah Kecamatan Sidaman. Namun demikian itu potensi, tetapi yang sudah mengalami rawan air bersih adalah ada di wilayah Desa Kubu, ada 3 dusun di bagian atas, kemudian ada di wilayah Seraya Timur, bagian Datah juga ada bagian atas, tetapi sampai saat ini belum ada mengajukan permohonan air bersih. Dengan kondisi kemarau panjang seperti saat ini, warga berharap pemerintah mendistribusikan air bersih ke sejumlah warga yang terdampak kekeringan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Eka Winarta, Kompas TV Karangasem, Bali. Kita lihat informasi lain, saudara. Ada seorang pria di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, ditangkap polisi karena melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri yang berusia 6 tahun. Kejadian diketahui sang istri saat terduga pelaku ini kerap bertingkah aneh usai 2 bulan keluar dari penjara. Mengetahui ada warganya di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang mengalami kekerasan seksual, Kepala Dusun ikut mengawal kasus ini. Kepala Dusun mengatakan korban yang merupakan bocah berusia 6 tahun telah divisum. Hasilnya, ada kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya dan 1 orang lainnya yang merupakan tetangga korban. Terduga pelaku ditahan di Polresta Deli Serdang setelah adanya laporan dari ibu korban yang menemukan tanda kekerasan seksual pada anaknya. Dilihat gerak-gerik yang tidak lumrah, kita bilangnya tidak cocok antara anak dengan bapak, itu kedekatannya seperti itu. Jadi ibunya menyelidiki dan melakukan visum terhadap anaknya. Terdapatlah hasil yang positif pelecehan seksual yang dilakukan bapaknya dan ada seorang tetangga. Kita jeda sejenak, saudara. Sapa Indonesia Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya terkait dengan kebakaran lahan seluas 3.000 meter terjadi di Cianjur, Jawa Barat.
Kebakaran diduga dipicu warga yang membakar sampah. Tetaplah bersama kami dengan informasi lengkapnya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Polusi bikin gampang batuk, tenggorokan gatal. Solusinya, pakai masker dan minum tolak angin yang telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Partai Golkar bersama Pak Prabowo Subianto berkeinginan mewujudkan cita-cita luhur pendiri bangsa. Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Bapak Prabowo bukan saja karena beliau lahir dari rahim Partai Golkar, tetapi Bapak Prabowo adalah sosok yang tepat untuk menjaga persatuan, memimpin keberlanjutan pembangunan, dan membawa Indonesia menjadi negara maju. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Stres banget. Ayah susah tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Ayah kerja dulu ya. Cari Fulus. Minum Fulas, tidur jadi pulas. Fulas,
dari LAPI. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan Brankas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Seorang pria ditemukan meninggal dunia di sebuah pohon di lahan kosong yang berjarak 400 meter dari sebuah rumah sakit di Sukabumi, Jawa Barat. Pria itu diketahui adalah pasien rumah sakit yang dirawat karena menderita radang paru-paru. Seorang pria ditemukan meninggal dunia di sebuah pohon di lahan kosong di Desa Padajaya, Kecamatan Jampang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat. Keberadaan korban pertama kali diketahui seorang warga yang hendak ke sungai untuk mencuci. Warga kemudian melaporkan temuan ini ke polisi. Oleh polisi, korban langsung dibawa ke RSUD Jampang Kulon. Dari informasi yang dikumpulkan polisi, korban adalah pasien rumah sakit Jampang Kulon yang berjarak sekitar 400 meter dari lokasi korban tewas. Korban dirawat di rumah sakit karena menderita radang paru-paru. Korban mulai dirawat sejak Senin lalu dan malam harinya diketahui kabur dari ruang rawat hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia. Korban diduga bunuh diri. Ketika kami terus melakukan pencarian sampai tadi pagi kami terkonfirmasi oleh warga di sekitar bahwa ada korban yang bunuh diri. Setelah kami cek, kami konfirmasi ternyata betul beliau merupakan salah satu pasien dari kami. Radang paru-paru. Tidak ada indikasi lain-lain yang nampak. Kondisinya juga tampak tenang ketika diajak komunikasi dengan pasien, dengan keluarga dan perawat yang jaga, itu tidak menunjukkan indikasi yang lain-lain. Setelah dipulasara, jenazah korban langsung dimakamkan oleh keluarga. Jika mengalami krisis emosional dan pernah memikirkan atau merasakan keinginan untuk bunuh diri, atau mengetahui ada orang terdekat dalam kondisi itu, jangan ragu bercerita. Silakan memanfaatkan layanan konsultasi atau memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan jiwa. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Informasi yang berikut ini, saudara, ini tentunya juga menjadi kewaspadaan buat kita semua yang ingin membakar sampah. Jadi lahan seluas 3.000 meter terbakar di Cianjur, Jawa Barat. Kebakaran ini diduga karena aksi warga yang membakar sampah di kebun. Tim pemadam kebakaran mengalami kesulitan menjangkau lokasi titik api. Warga pun membantu pemadaman api dengan alat seadanya. Satu titik ya? Beginilah kobaran api yang membakar lahan seluas 3.000 meter di Kampung Pasir Tengek, Desa Sukaratu, Kecamatan Bojong Picung, Cianjur, Jawa Barat. Api yang terus membakar lahan kering ini disebabkan karena seorang warga yang membakar sampah di kebun. Warga bersama petugas desa dibantu TNI dan Polri berusaha melakukan proses pemadaman api dengan alat seadanya. Hingga malam hari, kebakaran belum bisa dipadamkan karena terkendala lokasi yang berada di bukit dengan kondisi jalan yang terjal. Petugas juga masih disiagakan tidak jauh dari lokasi karena ditakutkan api membakar seluruh lahan milik warga. Ada kemungkinan bisa dari puntung rokok atau ada petani yang membakar sampah atau apa gitu. Bukan kekeringan atau apa? Kalau kekeringan jelas karena di sini udah kemarau kan udah berapa bulan. Aktivitas warga bakar sampah juga mengakibatkan kebakaran lebih dari 10 hektar hutan kawasan konservasi milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebakaran ini terjadi di Gunung Roto, Desa Hargorejo, Kulon Progo. Polisi mengindikasikan ada warga yang membuka lahan baru dengan cara membakar sampah seperti dedaunan kering dan ranting di lahan pekarangan miliknya. Kejadian kebakaran diawali dari salah satu anggota masyarakat yang membakar ranting-ranting dan daun kering dalam
karena dia mempunyai maksud untuk membersihkan lahannya. Kemudian dia merasa sudah memadamkan api ketika dia meninggalkan akan sholat. Namun rupanya sore hari api membesar dan meluas sehingga bukan hanya lahannya saja yang terbakar, namun merambat ke lahan dari Dinas Kehutanan. Namun kondisi cuaca panas disertai angin kencang membuat api cepat membesar dan meluas, sehingga api juga merembet ke lahan kawasan konservasi. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi berikutnya, saudara, warga Rangkas Bitung, Lebak, Banten digegerkan dengan kemunculan seekor buaya di aliran Sungai Ciberang yang sedang surut karena kemarau. Sungai lokasi kemunculan buaya itu biasa digunakan warga untuk mandi dan mencuci. Video milik warga merekam kemunculan seekor buaya di aliran Sungai Ciberang, Kelurahan Rangkas Bitung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Buaya muncul saat air sedang surut karena kemarau. Buaya muncul saat tidak ada warga yang beraktivitas. Padahal lokasi ini biasanya digunakan warga untuk mandi, mencuci, dan menangkap ikan. Menurut warga, selama ini keberadaan buaya di Sungai Ciberang adalah cerita dari mulut ke mulut saja dan baru kali ini terlihat. Menampakkan diri aja buayanya naik ke daratan yang di sini kebetulan tanahnya cadas ya, jadi muncul ya gitu. Mungkin ada seseorang yang ambil gambar gitu, yang memvideokan. Dengan kemunculan seekor buaya, pengurus RW mengingatkan warga untuk waspada dan berhati-hati saat beraktivitas di Sungai Ciberang. Warga juga diminta agar tidak beraktivitas seorang diri. Ali Saipul, Kompas TV, Lebak, Banten. Di Lebak, Banten ada buaya, saudara. Ini ada kerang simping yang bermunculan di Pantai Watu Pecak di Lumajang, Jawa Timur. Fenomena munculnya kerang ini terjadi setiap puncak musim kemarau panjang. Tapi nanti saya akan hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja.
saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Halo Wuling. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan berangkas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Saudara, tenun ternyata tak hanya bisa dipakai di kerajinan kain, tetapi juga bisa untuk membuat kue. Cara itu dimanfaatkan salah seorang pembuat kue di Palembang, Sumatera Selatan, untuk membuat lapis tenun. Kue rasa manis itu menjadi cantik dan menggugah selera. Usianya 64 tahun, tak membuat Unicia berhenti berkreasi membuat kue. Lewat teknik menenun yang biasa dipakai untuk kerajinan kain, Unicia memanfaatkannya untuk membuat kue lapis tenun. Dibantu anaknya, ia membuat lapis tenun menggunakan santan, tepung tapioka, tepung beras, gula, minyak sayur, garam, dan 5 macam pewarna makanan. Membuatnya hampir sama dengan kue lapis umumnya, namun dilakukan penataan campuran adonan berwarna yang disebut menenun agar kue membentuk corak seperti kain. Campur tepung beras, tapioka, dan garam dalam santan yang sudah mendidih dengan gula. Kemudian kocok hingga haluskan. Adonan dibagi menjadi 5 bagian dan masing-masing ditambahkan pewarna makanan. Setelah itu, masukkan adonan bertahap dan kukus 5 menit. Ulangi sampai 4 lapis dan barulah menggunakan warna berbeda dengan membentuk 5 garis ke kanan dan kiri. Karena dibuat satu persatu dan bertahap, pembuatannya memakan waktu 1 jam lebih. Unicia mengaku puluhan tahun membuat aneka kue, dan ide lapis tenun ini didapat dari mengikuti kursus pembuatan kue. Itu kalau bahannya sama, tapi beda motifnya aja. Motifnya beda, kalau kuenya sama. Itu ibu nih kadang buat ide-ide dewek nah. Lo itu ya, kue-kue itu buat variasi dewek.
Memiliki corak cantik, kue ini memiliki rasa manis dan bertekstur kenyal, menjadikannya disukai untuk sajian di rumah atau berbagai acara. Selain harganya terjangkau yang hanya Rp80.000 per loyangnya. Nah, jadi rasa kue lapis tenun ini sendiri lebih dominan ke rasa santan dan rendah gula, karena pembuatannya sendiri itu menggunakan sedikit gula, namun rasanya lebih dominan gurih dan juga rasa santannya itu yang pekat. Kue lapis tenun ini dijual melalui online atau bagi yang memesan bisa datang langsung di perumahan Al-Hafiz 3, Kalidoni, Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Biasanya kalau kue cantik itu jarang untuk langsung dimakan, difoto dulu, masukin Instagram, dibuat Instastory, gitu ya biasanya ya. Nah, kalau yang satu ini ada biasa muncul pada saat musim kemarau, saudara. Di mana ada ratusan warga di Lumajang, Jawa Timur yang memburu kerang simping yang tiba-tiba muncul di pantai selatan. Jadi, kerang simping ini mendadak muncul memang menjadi fenomena alam yang selalu terjadi saat puncak kemarau. Pantai Watu Pecak, Desa Selok, Awar-Awar di Lumajang, Jawa Timur dipenuhi oleh masyarakat yang berbondong-bondong berburu kerang simping. Biasanya, kerang jenis ini muncul dan menempel di batu-batu tepi pantai saat ombak surut. Untuk bisa mengambil kerang ini, warga harus mengambil alat sabit. Semakin ke tengah, ukuran kerang akan lebih besar. Namun hal itu tidak mudah, sebab mereka harus menerjang ombak. Menurut warga, fenomena munculnya kerang ini terjadi setiap puncak musim kemarau panjang. Kemarau lama. Kalau tiap tahun ini selama 3 tahun ini tidak ada. Tapi kalau kemarau panjang termasuk sampai 8 bulan kemarau ini muncul lagi. Muncul ya. Kalau musim hujan karena kena air tawa termasuk air dari Semeru itu tadi, maka dia mati. Mati sendiri ya? Mati sendirinya. Menurut Dinas Perikanan Kabupaten setempat, fenomena munculnya kerang ini terjadi karena ekosistem terumbu karang di pantai selatan tumbuh dengan sehat. Sehingga kerang ini layak untuk dikonsumsi karena banyak mengandung protein tinggi. Namun masyarakat diimbau jangan terlalu banyak mengonsumsinya karena bisa menimbulkan reaksi alergi atau penyakit lain yang berkaitan dengan makanan laut. Jadi memang untuk komoditas laut ini ketika terlalu banyak dikonsumsi, jadi kan ada histamin. Komoditas laut ini ada namanya istilahnya histamin. Histamin ini ketika dikonsumsi terlalu banyak itu yang akan menimbulkan alergi. Tapi kalau tidak? Kalau tidak dalam batas normal ya bagus. Bagus. Warga menyebut beberapa tangkapan kerang yang mereka dapat akan dijadikan sebagai bahan masakan. Namun jika hasilnya banyak, warga akan mencoba menjualnya ke pasar setempat. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Kita harus jeda sejenak, saudara. Sejeda, Sapa Indonesia Siang kembali dengan informasi dari mancanegara terkait dengan militer Israel membombardir rumah sakit baptis Al-Ahli di jalur Gaza, Palestina. Akibat serangan ini lebih dari 500 orang tewas. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Wah, gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling,
Dengan es, lebih enak. Vitamin C tinggi. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Salonpas Jet Spray, let's move. Expose. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, bablas angine. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan berangkas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Salonpas Jet Spray, let's move. Saudara, militer Israel membombardir rumah sakit Baptis Al-Ahli di jalur Gaza, Palestina. Akibat serangan ini, lebih dari 500 orang tewas termasuk pasien, dokter, dan juga perawat.
Darah kembali tumpah. Ratusan nyawa warga tak berdosa melayang dalam serangan yang dilakukan militer Israel di Rumah Sakit Baptis Al-Ahli di jalur Gaza, Palestina pada Selasa malam waktu setempat. Menurut otoritas Gaza, serangan Israel ini telah menewaskan 500 orang yang diantaranya adalah pasien, dokter, perawat, hingga para pengungsi. Kantor berita lokal menyebutkan bahwa pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara terhadap rumah sakit milik lembaga amal Kristiani ini. Selama konflik terjadi antara Israel dan Hamas, banyak warga yang menjadikan rumah sakit sebagai tempat berlindung atau pengungsian. Berharap mereka bisa terhindar dari bom setelah Israel mengeluarkan peringatan agar warga mengungsi. Gedung dan halaman rumah sakit luluh lantak dipenuhi dengan jenazah warga, termasuk anak-anak. Ambulans dan mobil pribadi pun dikerahkan membawa ratusan korban ledakan di Rumah Sakit Al-Ahli ke rumah sakit utama di kota Gaza, Al-Shifa. Rumah sakit Al-Shifa kini kelebihan kapasitas, sehingga banyak pasien harus dirawat di lantai. Menyikapi serangan ini, Presiden Palestina Mahmud Abbas menyebutnya sebagai pembantaian perang yang tidak bisa diabaikan tanpa ada pertanggungjawaban. Ia pun memperpendek kunjungannya ke Yordania dalam konferensi regional dan membatalkan pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. اتخذوا عشرات القرارات للحماية الدولية لشعبنا ولم يطبقوها لأن أمريكا لا تريد أن تطبقها. هذا العدوان على أبناء شعبنا يجب أن يتوقف، وهذه الجرائم يجب أن تتوقف. لن نسمح بنكبة جديدة في القرن 21 ولن نقبل بأن يهجر شعبنا مرة أخرى. شعبنا سيبقى صامدا على أرض وطنه ولن نرحل ولن نرحل ولن نرحل. Meski demikian, Israel berdalih tidak terlibat dalam ledakan yang menewaskan 500 orang di Rumah Sakit Al-Ahli. Israel justru menuding Hamas sebagai pelakunya. I want to give you an announcement of the event that occurred in the hospital in Gaza. I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al-Ahli Al-Ma'adi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. Serangan Israel terhadap rumah sakit di Gaza menjadi serangan paling mematikan dalam serangkaian perang sejak tahun 2008. Aksi yang dilakukan Israel ini memicu kemarahan dunia dengan maraknya demonstrasi yang dilakukan warga di berbagai negara. Hingga kini, selama perang Israel-Hamas, sebanyak 4.300 warga tewas dan belasan ribu lainnya terluka dari kedua belah pihak. Selanjutnya, saudara, kekeringan berkepanjangan di Somaliland membuat sebagian warga bermigrasi untuk mencari makanan dan juga air. Kekeringan juga membuat warga kesulitan mencari nafkah dan membiayai pendidikan anak-anak. Gagalnya musim hujan selama 5 kali berturut-turut membuat Somaliland mengalami kekeringan parah. Situasi sulit ini membuat sebagian warga bermigrasi untuk mencari makanan dan air. Sementara yang lain harus berjuang membiayai pendidikan anak-anak di tengah sulitnya mencari nafkah. Keluarga mengerahkan anak-anak mereka untuk mengambil air di tempat yang jauh. Tugas tambahan ini membuat keluarga kerap mengabaikan pendidikan anak-anak. Pada bulan Januari 2022, lebih dari 800.000 orang bergulat dengan kelangkaan pangan dan air yang parah akibat kekeringan yang berkepanjangan di Somaliland. Ini berdampak langsung pada pendidikan anak-anak dengan 74 sekolah ditutup dan lebih dari 5.900 pelajar terkena dampaknya.
Dalam keadaan darurat seperti ini, sekolah dapat bertindak sebagai tempat perlindungan bagi anak-anak. Namun karena kurangnya kebutuhan pokok, banyak anak putus sekolah sehingga membahayakan masa depan mereka. Kemitraan Global untuk Pendidikan atau Global Partnership for Education adalah kemitraan multi pemangku kepentingan dan platform pendanaan yang bertujuan memperkuat sistem pendidikan di negara-negara berkembang. Lembaga ini menghibahkan dana sebesar 5,73 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 8,9 triliun rupiah untuk membantu pendidikan di Somaliland. Pendanaan ini dimanfaatkan untuk 49.150 anak di 4 wilayah. In Somaliland, the poverty level is really very high. Even within the upper settings, there are many families who find very difficult to struggle in terms of feeding their children, and particularly in the drought, sessions, school feeding programs are very important, because they keep the schools open and they really also support children stay in schools, and the school feeding strategy is actually one of the key strategies in terms of improving access to education, in terms of reducing dropout, in terms of reducing or minimizing the risks to children, particularly to girls. Program utama Global Partnership for Education adalah pemberian makanan sehat di sekolah. Tujuannya untuk menarik dan mempertahankan siswa sekaligus meningkatkan energi dan konsentrasi mereka. Global Partnership for Education juga mensponsori kegiatan air, sanitasi, dan kebersihan, serta perbaikan infrastruktur dan distribusi materi pendidikan. Dukungan untuk mengatasi dampak kekeringan ini diharapkan membuat anak-anak dapat meraih cita-cita dan masa depan yang lebih cerah. Tim pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum besok siang. Informasi lengkapnya yang kami hadirkan usai jeda di Sapa Indonesia Siang untuk Anda. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Salonpas Jet Spray, let's move. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Ih, kok bentol?
Siapa saja, obati dengan Silergi. Cetirizin yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lilu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Stres banget. Ayah susah tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Ayah kerja dulu ya. Cari Fulus. Minum Fulas, tidur jadi pulas. Fulas, dari Lapi. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amarbank semua main aman. Dengan berangkas dari Amarbank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amarbank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, 12 angine. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo telah diumumkan. Menko Polhukam Mahfud MD resmi terpilih untuk mendampingi Ganjar di Pilpres 2024. Partai pengusung Ganjar telah mencermati sosok bacawa pres sejak lama. Pemilihan Mahfud MD sebagai bacawa pres disebut sesuai dengan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Deklarasi bacawa pres Ganjar dihadiri seluruh ketua umum partai politik pengusung Ganjar. Ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri, PLT Ketum P3 Mardiono, Ketum Perindo Haritanu Sudibyo, dan Ketum Hanura Usman Sabtaodang. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyebutkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum besok siang. Hasto juga sebelumnya meminta maaf kepada masyarakat jika pendaftaran ini memicu kepadatan lalu lintas, namun pihaknya berjanji akan melakukannya dengan tertib. Besok ya kami akan berangkat dari Tugu Proklamasi, suatu tempat yang sangat penting karena tadi Prof. Mahfud MD menggelorakan semangat pintu gerbang kemerdekaan itu oleh Bung Karno dan Bung Hatta, sehingga kami memulai dari tempat yang sangat sakral tersebut. Dan kami memohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia, dan rangkaian itu akan mengambil tema kokoh di dalam kultur dan jati diri bangsa. Sehingga akan mendaftarkan diiringi oleh seluruh komponen dari PD Perjuangan, P3, Perindo dan Hanura, para relawan, dan juga masyarakat yang akan hadir. Kami sebelumnya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila
besok terjadi kemacetan, tetapi kami akan mencoba untuk hadir dengan tertib untuk tidak mengganggu lalu lintas. Dan saudara, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV independen terpercaya. 1 jam sudah Sapa Indonesia Siang hadir hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program Sapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat jam 13 waktu Indonesia Barat. Saya Muhammad Syahreza dan juga teman-teman dari tim Sapa Indonesia Siang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat siang, saudara. Anda menyaksikan Kompas Update, saya Muhammad Syahreza. Saudara, kesal karena tak kunjung dapat bantuan air bersih, emak-emak di Grobogan, Jawa Tengah menghadang mobil pick-up yang membawa bantuan air bersih. Beginilah aksi emak-emak di Dusun Kangkungan, Grobogan, Jawa Tengah yang nekat menghentikan mobil bantuan air bersih yang melintas di jalan kampungnya. Sopir yang tak bisa berbuat banyak akhirnya berhenti dan memberikan air bersih meski sebenarnya diperuntukkan bukan untuk daerah tersebut. Warga mengaku terpaksa menghentikan mobil pengangkut air bersih lantaran sudah 6 bulan kesulitan mencari air bersih akibat sumurnya kering. Karena nggak bisa mandi, nggak ada air. Mau nyuci nggak ada air. Mau minum nggak ada air minum. Nggak ada air bersih. Nggak pernah dapat bantuan apa-apa. Demikian Kompas Update. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh olahraga berat gini, gak takut keringat di baju. Gue juga gak khawatir keringat di baju. Karena kita pakai Soklin Pewangi Active Sport baru. Teknologi anti gerahnya jaga sirkulasi udara di serat kain. Cepat menyerap keringat, baju jadi tetap kering. Anti odor dengan antibacterial beads, lindungi baju dari bau tidak sedap. Pakai yang bikin adem, baju tetap segar. Soklin Pewangi Active Sport. Bebas bau, keringat di baju, no way. Wingscare. Peran perempuan di panggung politik kembali dipertanyakan karena menurunnya angka keterwakilan perempuan dalam daftar caleg sementara pemilu 2024. Kontribusi dan representasi perempuan menjadi pertanyaan lanjutan dari upaya pemenuhan kuota 30%. Lalu apa yang menjadi problematika pada perempuan di arena politik negeri ini? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 18 Oktober pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.
Mahkamah Konstitusi tolak batas usia Capres-Cawapres 35 tahun. Namun, orang yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah boleh mencalonkan diri di Pilpres 2024. KPK dan PPATK usut dugaan aliran dana korupsi Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem hingga miliaran rupiah. Kereta cepat Jakarta-Bandung, Wush, resmi beroperasi 18 Oktober 2023. Pengamat transportasi publik soroti biaya pembengkakan proyek kereta cepat. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Selama 30 menit ke depan, laporan khusus kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Selengkapnya, informasinya bersama saya, Gracia Adur. Inilah laporan khusus lengkapnya. Saudara, Mahkamah Konstitusi tolak batas usia Capres-Cawapres 35 tahun. Namun, Hakim MK memutuskan orang yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah boleh mencalonkan diri di Pilpres meski belum berusia 40 tahun. Putusan MK itu disebut jadi karpet merah putra sulung Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, maju di Pilpres 2024. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Teka-teki gugatan batas usia Capres-Cawapres terjawab sudah. Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan menerima sebagian tuntutan syarat jadi Capres-Cawapres. Meskipun menolak batas usia jadi 35 tahun, namun Hakim MK mengabulkan syarat orang yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah boleh mencalonkan diri di Pilpres. Hakim MK menilai kepala daerah sudah berpengalaman dan dipilih melalui pemilu yang sah di daerahnya. Meski MK mengabulkan sebagian tuntutan syarat peserta Pilpres, 4 hakim punya pandangan berbeda atau dissenting opinion. Salah satunya adalah Hakim MK Saldi Isra yang menyebut keputusan berubah saat Ketua MK Anwar Usman terlibat mengambil keputusan. Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Dalam hal ini, secara faktual, perubahan komposisi hakim yang memutus dari 8 orang dalam perkara nomor 29, 51, 55 menjadi 9 orang dalam perkara 90, 91 tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan, meski ditambah dengan embel-embel sebagian sehingga menjadi mengabulkan sebagian. Satu gugatan bernomor 90 terkait pengalaman sebagai kepala daerah yang dikabulkan MK berasal dari seorang mahasiswa hukum Universitas Surakarta bernama Almas Sakib Biru. Putusan MK ini disebut jadi karpet merah putra sulung Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, maju di Pilpres 2024. Bagi saya, relevan publik berdialektika dan membangun diskursus soal putusan ini dan kepentingan pragmatis di belakangnya, kepentingan politik praktis di belakangnya, karena seorang hakim pun mempertanyakan itu dan bahkan membuka secara terang benderang dinamika perbedaan putusan antara yang dihadiri 8 hakim dengan yang dihadiri oleh 9 hakim, di mana itu melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga publik sama-sama tahu ya memiliki hubungan keluarga dengan nama yang digadang-gadang akan kemudian punya peluang maju melalui putusan 90 ini. Merespons putusan MK yang memuluskan langkah Gibran, sejumlah aktivis menggelar maklumat keprihatinan. Direktur Amnesty International Usman Hamid menilai putusan MK sebagai bukti penguasa saat ini sangat kuat dan reformasi kembali ke titik nol. Reformasi kembali ke titik nol. Mundurnya reformasi ditandai dengan merosotnya demokrasi dan diperburuk oleh fenomena politik dinasti.
Meski masih menuai pro dan kontra, palu hakim MK sudah diketuk. Komisioner Komisi Pemilihan Umum bahkan menyebut putusan MK yang sangat dekat masa pendaftaran Capres-Cawapres 2024 tak jadi penghalang. Normalnya memang cukup lama, tapi kita kembali kepada penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak dibacakan. Partai Gerindra yang kerap menggadang-gadang Gibran sebagai baca pres potensial Prabowo Subianto pun menyambut positif putusan MK. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman mengatakan koalisi parpol pengusung akan segera membahas bakal cawapres Prabowo usai putusan MK memuluskan langkah Gibran. Gibran menjadi cawapres 3 hal. Pertama, regulasi. Kalau regulasi memungkinkan. Yang kedua, kalau para ketua umum kalau Pak Prabowo dan ketua umum partai politik pendukung menyetujui untuk mengusung. Ketiga, kalau yang bersangkutan berkenan. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi putusan MK dan potensi Gibran menjadi bacawa presnya Prabowo Subianto. Untuk putusan MK, saya kembalikan lagi ke MK. Kalau mau bertanya detail masalah klausul ini itu, tanya ke pakar hukum, tanya ke penggugatnya. Urusan capres, cawapres, itu urusannya para ketua umum. Jika Koalisi Indonesia Maju setuju menyandingkan Prabowo Gibran, lampu hijau dari Gibran Rakabuming Raka pun dinanti. Pasalnya, Gibran masih terdaftar sebagai kader PDI Perjuangan, parpol pengusung baca pres Ganjar Pranowo. Mas Wali Gibran, apalagi dengan Pak Jokowi, apalagi dengan ketentuan Ketua Mahkamah Konstitusi yang dinilai masih adik iparnya Pak Jokowi, kami sudah berhitung betul ya. Wacana publik yang kita lihat sampai hari ini kami masih percaya Pak Jokowi tidak mengeskenarikan itu. Tapi kalau ini akhirnya menjadi keputusan dan kemudian Gibran melanggang untuk menjadi wakil presiden dari pasangan Pak Prabowo seperti yang saat ini diwacanakan di media, kami atau saya itu memang sangat-sangat khawatir ya. Sementara baca pres Ganjar Pranowo menilai publik harus menerima putusan MK. Tidak ada misal, MK itu kan final and binding, maka kita hormati saja keputusan yang ada dari institusi resmi negara ini. Ya. Tidak orang menjadi cawapres Pak Prabowo gimana? Semua warga negara punya hak untuk ikut dalam proses demokrasi. Pendaftaran Capres-Cawapres tinggal menghitung hari. Pasangan baca pres-bacawapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengaku siap menjadi pasangan pertama yang mendaftar setelah KPU membuka pendaftaran Kamis 19 Oktober nanti. Kami memandang persoalan kebangsaan, persoalan kenegaraan sebagai persoalan yang serius, yang dipikirkan dengan matang, dipersiapkan dengan matang, bukan hal-hal yang diputuskan di hari-hari terakhir, jam-jam terakhir. Bang, buka bang. Buka dong. Buka. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya meredakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kalah.
Lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Oleh terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. One Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi usut dugaan aliran dana korupsi Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem hingga miliaran rupiah. Sementara itu, PPATK menyebut temuan cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diduga palsu. Buka bang, buka dong. Ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Partai Nasdem baru-baru ini turut terseret kasus dugaan korupsi kadernya mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK tengah mendalami dugaan aliran dana ke Nasdem melalui penelusuran rekening Syahrul Yassin Limpo. Dana ke Partai Nasdem ini juga masih didalami. Tentu kami memiliki informasi, tentu saja kami tidak bisa berbagi informasi dari mana, apalagi laporan PPATK itu kan laporan intelijen, ya. Tentu dari laporan PPATK tersebut, kemudian kami akan meminta bank, ya, yang terkait untuk membuka rekening yang bersangkutan. Tentu dari situlah nanti kami akan menelusuri kemana saja aliran uang yang bersangkutan itu, ya.
Namun, Partai Nasdem membantah pernyataan KPK tersebut. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut rekening resmi Nasdem tak pernah menerima aliran dana terkait dugaan korupsi Syahrul Yassin Limpo. Saya selaku Bendahara Umum tadi malam sudah mengecek langsung ke rekening partai, resmi rekening partai, bahwa kami tidak pernah menerima aliran dana dari informasi yang Pak Alex sampaikan. Yang kita sayangkan, kenapa mengasumsikan langsung bahwa aliran tersebut ke Partai Nasdem. Sebelumnya, KPK resmi menahan Syahrul Yassin Limpo atas dugaan pemerasan, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan Kementan. Syahrul Yassin Limpo menyatakan berkomitmen pada proses hukum, namun meminta publik tak buru-buru menghakiminya. Mengikuti semua proses hukum yang ada dan tentu saja akan mengedepankan juga hak-hak saya secara aturan yang ada, dan tentu saja saya berharap biarkan saya berproses secara baik dalam peradilan. Oleh karena itu saya siap untuk lakukan. Saya berharap jangan saya dihakimi lagi dulu. Berdasarkan penyidikan KPK, Syahrul Yassin Limpo diduga menggunakan uang hasil korupsi untuk berbagai keperluan pribadi. Beberapa di antaranya guna membayar cicilan kartu kredit dan mobil, biaya tiket pesawat, hingga perawatan kecantikan keluarga. KPK menghitung Syahrul dan dua anak buahnya, Kasdi dan Hatta, diduga telah menikmati uang hasil korupsi senilai 13,9 miliar rupiah. Jumlah ini akan terus bertambah seiring KPK dan PPATK mendalami aliran dana korupsi lainnya. Salah satu yang juga diselidiki KPK adalah cek bank senilai 2 triliun rupiah yang ditemukan saat penggeledahan di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo. KPK bakal memastikan validitas cek tersebut apakah terkait perkara yang menjerat Syahrul. Kami memperoleh informasi memang benar tim penyidik KPK menemukan dugaan adanya cek senilai 2 triliun dimaksud pada saat penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian. Namun, PPATK memastikan cek 2 triliun rupiah tersebut palsu dan nama yang tertera dalam cek pun terindikasi penipu. PPATK pun telah melaporkan perkembangan transaksi keuangan dugaan korupsi Syahrul Yassin Limpo kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis lalu. Beberapa kasus saya sampaikan kepada beliau dan perkembangan terakhir. Beliau memberikan arahan terkait dengan tugas fungsi kami. Thank you ya, makasih ya. Kasusnya apa aja? Ya, kasusnya apa aja, Pak? Ya, nanti ya. Contoh kasusnya? Contoh kasus, Pak. Ya, berkembang sekarang lah pokoknya. Pak, termasuk soal SIL ya, Pak ya? Iya, ya, semua ya. Pak, aliran-aliran alirannya gimana, Pak? Ya, makasih ya. Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad menilai Partai Nasdem beresiko menerima sanksi jika terbukti menggunakan aliran dana korupsi Syahrul Yassin Limpo untuk kegiatan partai. Kalau konsekuensi logisnya berdasarkan Perma 13 2016 atau berdasarkan misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bisa ada pidana pokoknya berupa denda, ada pidana-pidana tambahan berupa pengumuman putusan partai politik, pembekuan sementara, pembekuan tetap atau kemudian pencabutan izin, atau kemudian sampai pada pembubaran atau pengambil alihan atau perampasan aset dari korporasi atau kemudian subjek hukum tadi itu. Setidaknya ada 3 yang diperhatikan, misalnya bahwa dia mendapatkan keuntungan dari tindak pidana tadi itu, kemudian dia membiarkan ada tindak pidana tadi itu, kemudian menjadi tempat untuk menampung hasil tindak pidana tadi itu, atau mengambil kebijakan melakukan tindak pidana tadi itu. Jadi ada beberapa kualifikasi dianggap terlibat dalam satu tindak pidana, dan aliran tadi itu bisa dibuktikan memang kalau ya ini hasil tindak pidana korupsi kemudian digunakan untuk kepentingan partai politik. Di tengah KPK menelusuri aliran dana dugaan korupsi di lingkungan Kementan, polisi pun terus mengusut kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Polda Metro Jaya menyatakan akan segera memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri. Sebagai permulaan, polisi telah memeriksa ajudan Ketua KPK Firly Bahuri Kevin Egananta. Selain itu, Polda Metro Jaya juga memeriksa Wakil Ketua KPK 2015-2019 Saud Sitomorang sebagai ahli. Ia menyatakan pemeriksaannya akan fokus menjelaskan pasal 36 dan 65 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yakni berhubungan langsung maupun tak langsung dengan tersangka atau pihak yang terkait dengan perkara. Kalau kamu bicara kolektif kolegial,
Nggak ada alasan 5 pimpinan KPK tidak tahu kegiatan pimpinan yang lain. Oke? Iya dong. Kamu pergi kemana aja mesti pamit. Gua aja mau kemana ngomong Pak Agus, gua besok mau makan mie di sono. Gua makan mie lapor aja. Gua kalau ketemu orang terdakwa di restoran itu kan gua repot ya nggak? Meski kasus ini telah naik ke tahap penyidikan, polisi belum juga menetapkan tersangka. Menko Polhukam Mahfud MD mewanti-wanti agar penyidikan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dilakukan secara profesional, bukan serta-merta unjuk kekuatan. Yang jelas jangan sampai terjadi hanya untuk unjuk kekuatan, tetapi harus berdasar bukti-bukti hukum yang kita tentu tidak bisa menghalang-halangi proses hukum yang sedang berlangsung. Silakan saja, tetapi harus profesional dan bisa dinilai oleh publik secara terbuka. Kalau saya lihat APBN-nya sebesar itu, kalau katakan untuk PMN cukup besar kan, itu kalau bisa bangun pabrik transport di daerah, mungkin lebih 100 kota akan didapat. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Baru, Misunam rawit bingit ayam jerih. Satu-satunya dengan rawit asli.
sedap rawit pingit, ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit pingit. Mie sedap rawit pingit, ayam jerih. Dari Wisma. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH resmi beroperasi 18 Oktober 2023. Pengamat transportasi publik menyoroti adanya skema penyertaan modal negara untuk menutup biaya pembekakan anggaran pembangunan kereta cepat hingga triliunan rupiah. Namun Wakil Menteri BUMN menyebut utang proyek kereta cepat WUSH jadi tanggungan PT Kereta Api Indonesia. Usai masa uji coba selama 1 bulan, akhirnya kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH resmi beroperasi 18 Oktober 2023. Tiket kereta dapat dipesan mulai Selasa 17 Oktober dengan tarif promo Rp300.000 untuk semua rute Stasiun Halim Padalarang, Halim Tegaluar, dan sebaliknya. Pemesanan tiket bisa melalui sejumlah akses, diantaranya website KCIC, mesin jual otomatis atau vending machine, serta pembelian langsung di loket stasiun. Total, ada 14 perjalanan kereta cepat per hari dengan 7 perjalanan dari Stasiun Halim dan 7 perjalanan dari Stasiun Tegaluar. Sementara itu, Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menyebut kereta cepat WUSH akan jadi alat transportasi panitia dan para pemain Piala Dunia U17. Rencananya kereta cepat akan digunakan saat babak penyisihan di Stadion Jalak Harupat Bandung November mendatang. Para peserta yang akan bertanding di U17 khususnya membantu transportasi perpindahan antara Jakarta-Bandung dan Bandung-Jakarta pada tentu bulan 10 November sampai 24 November karena itu pas waktunya dari babak penyisihan sampai 16 besar. Alhamdulillah FIFA tadi responnya positif untuk penggunaan kereta WUSH atau kereta cepat untuk bisa menjadi bagian daripada program U17. Kereta cepat WUSH menambah alternatif moda transportasi rute Jakarta-Bandung dan sebaliknya. Sebelumnya PT KAI memiliki KA Argo Parahyangan dan kereta panoramik yang tergabung dalam satu rangkaian. Lantas, apa perbedaan ketiganya? Tarif kereta cepat WUSH masa promo Rp300.000 dengan pemberhentian terakhir Stasiun Tegaluar Kabupaten Bandung. Untuk melanjutkan ke Stasiun Bandung, penumpang harus lanjut menggunakan kereta pengumpan atau feeder dari Stasiun Padalarang. Total durasi 50 menit dengan rincian Halim Padalarang 30 menit dan Padalarang Bandung 20 menit. Sedangkan kereta api Argo Parahyangan tarif sekitar Rp150 hingga Rp200.000. Durasi tempuh 2 jam 45 menit dengan pemberhentian terakhir Stasiun Bandung. Sementara kereta panoramik Jakarta-Bandung memiliki tarif Rp400.000 dengan kapasitas 38 kursi satu gerbong berdurasi 2 jam 45 menit. Sepanjang perjalanan, penumpang akan disuguhkan pemandangan dari jendela kaca berukuran besar. Proyek kereta cepat WUSH menghabiskan dana $7,27 miliar Amerika Serikat atau setara 108,14 triliun rupiah. Biaya investasi proyek kereta cepat mengalami pembengkakan atau cost of run, yaitu $1,2 miliar Amerika Serikat atau sekitar 18,44 triliun rupiah.
Pengamat transportasi publik menyoroti adanya skema penyertaan modal negara atau PMN sebesar 3,2 triliun rupiah untuk menutup biaya pembengkakan anggaran pembangunan kereta cepat. Kalau saya lihat APBN-nya sebesar itu, kalau katakan untuk PMN cukup besar kan, itu kalau bisa membangun public transport di daerah, mungkin lebih 100 kota akan didapat. Nggak usah yang jalur kereta lah, cukup dengan jalan raya. Nah, ini kan bisa jauh lebih baik ya. PT KCIC mengklaim pembengkakan biaya terjadi karena beberapa faktor perubahan. Di antaranya pembebasan lahan, pembangunan fasilitas, kondisi pandemi COVID-19, hingga perubahan desain akses menuju stasiun kereta cepat. Namun Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo menyebut utang proyek kereta cepat Wush tidak akan dibebankan kepada masyarakat, melainkan tanggungan PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Saat ini, pemerintah bersama PT KCIC dan PT KAI masih menghitung potensi pendapatan tiket dan negosiasi maintenance operasi kereta cepat. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap pantau terus informasi pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Gracia Adur, pamit undur diri. Sampai jumpa. Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Disiarkan langsung dari Gedung Komisi Pemilihan Umum. Inilah Rumah Pemilu bersama Irianda Mardanus. Pendamping Ganjar Pranowo terjawab. Sehari sebelum pendaftaran, Ketum PDI Perjuangan mengumumkan Menko Polhukam Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Pasangan Anies dan Muhaimin akan daftar ke KPU besok pagi. Pasangan Ganjar dan Mahfud MD menyusul. Komisi Pemilihan Umum telah menerima surat pendaftaran Capres-Cawapres. Di segmen Rabu bersama KPU, teknis pendaftaran akan kami ulas. Selamat sore saudara, selamat datang kembali di Rumah Pemilu Kompas TV yang kami siarkan langsung dari studio Kompas TV di Gedung KPU Republik Indonesia. Hari ini kami akan menyoroti terkait dengan hawa-hawa hangat yang baru saja terjadi di dunia politik tanah air. Salah satunya adalah terkait dengan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo yang sudah diumumkan baru-baru tadi oleh partai-partai gabungan di tim pemenangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Selengkapnya hanya di Rumah Pemilu Kompas TV. Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri didampingi para Ketua Umum Parpol pendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mengumumkan Menko Polhukam Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Megawati menyebut keputusan itu merupakan masukan dari Ketua Umum Partai Koalisi yang telah dianalisis bersama. Dari proses yang panjang, PDI Perjuangan mantap menunjuk Mahfud MD sebagai cawapres pendamping Ganjar. Saya dengan mantap, kini saya telah mengambil keputusan
Kesemuanya saya tujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Karena itulah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Mahfud MD menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan para Ketua Umum Partai Koalisi Pendukung Ganjar. Usai dipilih menjadi pasangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang, Mahfud berjanji akan bekerja keras meneruskan cita-cita Indonesia. Mahfud pun menilai Ganjar merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia. Saya berkeyakinan Mas Ganjar adalah figur yang tepat memimpin bangsa Indonesia. Saya sudah lama mengenal Mas Ganjar. Pada tahun 2004 sampai 2008, kami bersama-sama menjadi anggota DPR RI. Kami berdua kerap berdiskusi, bahkan saling mengunjungi ketika Mas Ganjar Pranowo memimpin Jawa Tengah dan saya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Karena itu saya tahu persis Mas Ganjar adalah figur pemimpin yang merakyat dan berani memperbaiki yang bengkok-bengkok, berani menerima kritik, berani memperjuangkan nilai-nilai politik yang diyakini benar. Sementara itu, bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyatakan bersama pasangannya Mahfud MD akan bekerja tulus dan sepenuh hati untuk Indonesia. Ganjar pun berjanji bergerak cepat jika bersama Mahfud terpilih di 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga ingin memastikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan menekankan pentingnya kesetaraan. Hari ini dengan segala kerendahan hati, saya dan Pak Mahfud berdiri di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian karena mendapatkan amanah untuk berjuang bersama rakyat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak banyak alasan mengapa kami menyanggupi amanah yang penuh dengan tantangan ini. Alasan kami hanya satu, karena kami ingin bekerja dengan tulus dan sepenuh hati untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami ingin bergerak cepat sebagaimana rakyat inginkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Kami mohon doa restu, kami mohon dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk melangkah maju. Selubung bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo akhirnya dibuka sehari sebelum pembukaan pendaftaran Capres-Cawapres. Ada beragam pertimbangan PDI Perjuangan akhirnya memilih sosok Mahfud MD untuk mendampingi Ganjar di Pilpres 2024. Baik. Ketika beliau dipilih untuk menjadi Menko Polhukam, saya guyan sama beliau, walah saya ini dari presiden turun menjadi ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila. Tapi saya bilang pada beliau, tidak apa-apa karena itu ideologi Pancasila. Tapi Bapak langsung meroket menjadi anggota kabinet. Jadi tolong ingat Bapak, seorang sosok intelektual yang mumpuni, karena saya perhatikan pengetahuan beliau di masalah hukum cocok. Bersama dengan Mahfud MD, bakal calon presiden Ganjar Pranowo berjanji bakal menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Merdeka! Karena itu pemerintahan mendatang harus bekerja jauh lebih keras lagi. Pemerintahan mendatang harus bekerja lebih tegas lagi, khususnya dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Tegas, hitam putih,
benar salah, dan tidak abu-abu. Sebelumnya ada 4 nama yang menguat dalam radar bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Keempatnya adalah nama Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mahfud MD, hingga Khofifah Indar Parawansa. Kode Mahfud jadi pendamping Ganjar Pranowo sebenarnya sudah cukup lama terlihat di depan publik. Puncaknya saat Mahfud dan Ganjar mengunggah foto ngopi bersama dengan teman lama. Dan juga soan ke rumah sang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sehari jelang pengumuman. Tim Liputan, Kompas TV. Berbalut kemeja batik hijau, saudara, Mahfud MD akhirnya menerima pinangan dari tim pemenangan Ganjar Pranowo untuk menjadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Benarkah sosok Mahfud mampu mendongkrak elektoral dari Ganjar di Pilpres? Kita akan langsung bahas bersama pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, ada Ujang Komarudin. Kang Ujang, hatur nuhun. Sama-sama. Dapat datang ke studio mini Kompas TV di KPU RI. Kang Ujang, bagaimana melihat sosok Mahfud MD sebagai pasangan Ganjar? Apa kira-kira kriteria utama yang kemudian diputuskan oleh para partai pendukung gitu ya, akhirnya memilih Mahfud? Pertama, Pak Mahfud itu populer. Semua rakyat Indonesia tahu dan persis paham ya siapa sosok figur Pak Mahfud. Ya. Yang tegas, apa adanya gitu ya, selalu mengungkit kasus-kasus besar ya di Indonesia. Itu kan menjadi sebuah kelebihan dari Pak Mahfud MD. Di saat pejabat lain tidak mampu membuka kasus, Pak Mahfud MD punya kelebihan itu. Artinya Pak Mahfud dianggap sosok tadi populer yang juga punya integritas. Ya. Kedua, yang ketiga punya kapabilitas. Artinya secara hitung kalkulasi, rasionalitas dan objektif, ya PDIP ya rasional memilih Pak Mahfud. Yang paling penting adalah ya elektabilitas juga cukup. Dan yang paling penting lagi ya dalam konteks itu semua adalah irisan daripada misalkan Pak Mahfud MD tadi berbatik hijau, itu irisan dengan kalangan pemilih terbesar di Republik ini, yaitu kalangan grassroots dari kalangan itu pun ada artinya ya, Kang. Kenapa kemudian tadi kita lihat Pak Mahfud menggunakan batik hijau yang kemudian mayoritas warnanya hijau, kemudian ada corak-corak sedikit gitu ya. Nah, tadi Kang Ujang sudah menyebutkan secara kapabilitas pekerjaan, kemudian juga popularitas, elektabilitas juga kemudian dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tapi mampu nggak mendongkrak suara-suara yang memang diharapkan oleh tim gitu ya di Jawa Timur, kemudian juga terlebih kan kabarnya kurang juga di DKI dan Banten gitu. Ya memang beliau orang Madura kan, artinya dalam konteks teritorial Jawa Timur ya nanti bersaing dengan kubu Anies dan Cak Imin, karena Cak Imin juga berpengaruh dalam konteks mengambil suara PKB basis masa NU itu. Oleh karena itu ya tadi harapannya adalah PDIP meminta Pak Mahfud mendampingi Pak Ganjar, tentu tadi ingin mengambil suara yang besar ya, ceruk pemilih dari NU di Jawa Timur itu. Apakah bisa atau tidak ya kita tunggu. Tetapi ya saya meyakini ya Pak Mahfud ini kan interaksi dengan masyarakat Jawa Timur, masyarakat NU kan sudah lama, sudah terbangun sejak lama. Bahkan beliau itu kan salah satu orang kepercayaannya Gus Dur gitu ya, dan menjadi kabinet juga di kabinet Gus Dur ketika itu. Jadi saya melihat kalau soal nanti mampukah atau bisakah menambah elektoral bagi Ganjar, ya kita tunggu. Tapi kalau hitungan kalkulasinya, kalau ingin mengambil ceruk NU, ya maka tepat mengambil Pak Mahfud MD. Selain ada tokoh lain sebenarnya kalau kita ambil irisan NU seperti Bu Khofifah, ada Yani Wahid. Tetapi mungkin karena posisi Pak Mahfud MD yang Menko Polhukam yang begitu strategis juga itu dibutuhkan gitu ya bagi PDIP. Kita tahu misalkan dulu Ibu Megawati bersaing dengan Pak SBY Menko Polhukam. Ya itu kan karena kuatnya posisi Menko Polhukam juga akhirnya Pak SBY mampu memenangi pertarungan ketika itu. Jadi begitu strategisnya posisi itu, tahu persis bahwa di kita ini ada dua, Mas Anda. Di kita ada faktor elektoral, jadi masyarakat memilih gitu ya, kampanye untuk faktor elektoral yang ini formalistik sifatnya. Tapi kan ada faktor yang non elektoral. Nah, non elektoral ini kan permainan belakang layar gitu, menggunakan instrumen-instrumen, mohon maaf, penegak hukum untuk bermain di politik kan ini. Nah, Polhukam paling tidak kan menetralisir. Seandainya misalkan ada kecurangan dari pihak lain,
menggunakan instrumen ya, misalkan kekuasaan untuk memenangkan pemilu, kan ada yang pernah tampil di situ. Nih kalau udah ngomongin di balik panggung ini menarik karena apa yang kita tahu dan apa yang kita lihat selama ini kan di layar juga adalah politik depan panggung lah, atau panggung depan lah gitu ya. Kita akan lanjutkan perbincangan ini Kang Ujang, terutama membahas ini siapa yang kira-kira cocok mendampingi Prabowo kalau udah melihat katanya saat ini. Tetap di Rumah Pemilu Kompas TV, saudara. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangzoku. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Aioli terus. Gak nempel di gigi. Slay, olay. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Aioli terus. Gak nempel di gigi. Slay, olay. Anda kembali di Rumah Pemilu yang kami siarkan langsung dari Gedung KPU Republik Indonesia di Jakarta. Kami masih bersama pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, ada Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, punten kita lanjutkan lagi
tadi kita sampai di terkait dengan Pak Mahfud gitu ya, yang baru saja dipilih sebagai pendampingnya Ganjar. Tapi ada fenomena yang menarik. Kalau kita ngebahas kubu Ganjar, kubu PDIP selalu berkaitan dengan Jokowi sampai beberapa minggu ke belakang lah ya. Ada isu ini, isu itu, isu MK dan lain-lain, dinasti dan lain-lain. Dan tadi tidak ada penampakan Jokowi sama sekali. Kalau Kang Ujang melihatnya kenapa? Kemudian yang kedua, fenomena Pak Jokowi ini diperpolitikan sekarang seperti apa? Yang pertama, saya pernah menganalisa jauh-jauh hari. Oke. Nah, saya bilang siapa yang didukung oleh PDIP belum tentu didukung oleh Pak Jokowi. Nah, masanya banyak juga. Ya, analisa saya ini sekarang sudah menemui jalan kebenarannya, begitu presisi dikit lah gitu. Oleh karena itu saya melihat ini ada hubungan yang tidak baik, makanya tidak datang. Walaupun sekarang ada di luar negeri. Tetapi kalau memang Pak Jokowi itu mendukung Pak Ganjar, pasti akan datang. Bisa di zoom dulu. Dan pasti juga akan diundang. Ini pernyataannya bukan sekedar datang, tapi tidak diundang. Itu sebuah gestur. Ya, ini sebuah sikap PDIP yang kenyataannya resmi, kelihatannya marah juga terkait keputusan MK kemarin yang memberi jalan katakanlah karpet merah kepada Gibran gitu. Nah, pertama itu. Yang kedua, kalau kita membedah soal Pak Jokowi sebagai presiden, saya katakan dulu, Pak Jokowi ini ingin jadi kingmaker, ingin menjadi penentu. Nah, ketika di PDIP Pak Jokowi tidak punya kuasa, tidak punya peran, tidak punya kewenangan, hanya sebagai anggota dan petugas partai, maka Pak Jokowi punya skema sendiri, punya skenario sendiri untuk bisa katakanlah, mohon maaf, yang membentengi diri dan keluarganya ketika sudah tidak menjadi presiden lagi. Maka tadi, mohon maaf, tanda petik agak cawe-cawe, ya apa bermain di banyak partai, lalu Kaisang jadikan ketua umum PSI walaupun baru 2 hari. Dan tadi Gibran, Gibran didorong-dorong jadi cawapres. Lalu Pak Jokowi ingin jadi kingmaker. Nah, saya mengatakan dulu mengkritik saya, masyarakat gitu. Bahwa Kang Ujang kata analisanya bagaimana bahwa kok Pak Jokowi dianggap kuat gitu. Padahal kan mau selesai. Saya bilang selama kekuasaan itu masih digenggam, maka selama itu presiden masih punya kekuatan untuk bisa memenangkan capres-cawapres tertentu. Apalagi terakhir kalau kita lihat gesturnya gitu ya, hadir di acara Projo yang kemudian ya oke lah kita sebut Projo yang dipimpin Budi Ari, tapi kemudian Projo geser ke Kertanegara mengumumkan. Ya bisa dilihat lah ya secara sedikit kasat gitu ya. Tapi kalau ngebahas ini yang terakhir nih, belum ada pengumuman deklarasi siapa pendampingnya Pak Prabowo. Ya. Siapa sosok yang menurut Kang Ujang, kalau sudah ada 2 pasangan sekarang yang bisa dipertimbangkan paling rasional untuk mendampingi Prabowo oleh tim? Ya, kalau kalkulasi pemenangan, itu yang saya lihat Bu Hovifah sebenarnya, yang cocok. Karena Gubernur Jawa Timur, basis masanya jelas, grassroots-nya NU dan perempuan. Nah, tetapi kalau kita ingin katakanlah Bu Hovifah tidak mau, ya maka ada pilihan lain. Yang kedua ada Pak Erick Thohir. Karena elektabilitasnya cukup kuat di Jawa Timur, kan sudah dirilis oleh berbagai macam lembaga survei. Tetapi ada nama yang baru yang minggu-minggu ini. Serius, siapa kan? Ya Gibran kan muncul begitu masif karena keputusan MK tersebut. Yang ini sebenarnya skenario yang sudah digadang-gadang sejak lama untuk bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Dan masih terbuka ya? Masih terbuka. Sampai 25 sebenarnya kan? Ya, sampai hari Rabu tanggal 25. Oleh karena itu saya melihat kalau Gibran bukan faktor Gibrannya, tapi faktor Pak Jokowinya. Saya melihat. Tapi butuh surat juga dari Pak Jokowi. Ya, kan begini, tadi politik masih menjabat. Bukan hanya sekedar elektoral. Dia elektabilitas tinggi, punya kekuatan, punya leadership, kemampuan, tetapi ada langkah-langkah kelihatannya kalau Gibran ini maju, maka kekuatan Pak Jokowi akan turun. Inilah sebenarnya yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo 2 kali katakanlah kalah di sebagai capres 2014 dan 2019 itu karena faktor non elektoral yang dia tidak miliki. Karena dia selalu berseberangan katakanlah dengan mohon maaf Pak Jokowi yang menjadi presiden. Nah, Pak Prabowo paham itu, maka Gibran ini menjadi sebuah kebutuhan untuk mendapatkan dukungan daripada Pak Jokowi. Menarik. Kita akan tunggu. Ini sedikit lagi. Besok pendaftaran sudah dibuka. Apakah jam-jam terakhir hari ini malam begitu ya, mungkin saja ya akan dideklarasikan juga calon pendamping wakil presidennya dari Prabowo Subianto yang sudah jadi capres. Kita tunggu. Kang Ujang, tentu ini bukan menjadi perbincangan kita terakhir. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Kang Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar. Terima kasih. Atur nuhun. Kita kembali usai jeda dalam segmen Rabu bersama KPU, khususnya untuk membahas jelang pendaftaran besok, saudara, di mana ada 2 surat terkait 2 pasangan capres-cawapres yang sudah masuk ke KPU. Sesaat lagi.
guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Tiap hari, keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya min dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru Frogard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan Frogard Daily Purifying. Wingscare. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilco. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudang bakar parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial saja. Beli renceng, nanti spirit. Dari Wings Food. Saudara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyatakan siap menerima pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang dibuka mulai besok 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023 mendatang. Agus Melas dan juga Pak Sekjen hadir bersama-sama dalam Saat pendaftaran, KPU meminta parpol pengusung pasangan capres-cawapres untuk membawa rombongan secukupnya. KPU membatasi hanya 30 orang yang bisa masuk ke ruang pendaftaran. KPU juga mengingatkan parpol untuk berkirim surat ke KPU dan polisi jika akan melakukan konvoy atau arak-arakan. 23 pertanyaan dan kalau misalnya dirasa
Baca Pres dan Bacawa Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dipastikan akan mendaftar sebagai Capres-Cawapres ke KPU besok pukul 8 pagi. Sejumlah rangkaian akan dilakukan sebelum Anies dan Caimin mendaftarkan diri ke KPU, mulai dari berkunjung ke tiap kantor DPP partai pengusung hingga bertemu relawan sebelum nantinya ke kantor KPU. Selain pasangan Amin, Baca Pres Ganjar Pranowo yang baru dipasangkan dengan Mahfud MD sebagai Bacawa Presnya juga dikabarkan akan mendaftar ke KPU besok. Menurut Ketua Divisi Teknis KPU, Idam Holik, Ganjar Mahfud bakal mendaftar ke KPU hari Kamis jam 11 siang. Seperti apa persiapan pendaftaran besok dan benarkah dua paslon ini akan daftar besok? Kita akan langsung konfirmasi kepada perwakilan dari KPU. Di sini ada Ketua Divisi Teknis KPU RI, Pak Idam Holik. Betul ya Pak? Siap, benar. Pak Idam, selamat sore. Terima kasih Pak. Siap. Sudah meluangkan waktu. Langsung Pak, singkat saja. Jadi besok dua paslon itu yang sudah masuk suratnya? Secara resmi kami telah menerima surat pemberitahuan dari gabungan partai politik. Maksud saya dari dua gabungan partai politik. Yang pertama gabungan partai politik Nasdem, PKB, dan PKS. Yang kedua gabungan partai politik PDIP, P3, Partai Hanura, dan Partai Perindo yang telah menyampaikan pemberitahuan jadwal rencana pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mereka masing-masing. Kamis besok ya Pak ya? 19 Oktober 2023. Di hari pertama sudah ada dua bakal pasang calon yang dipastikan akan mendaftar ke kantor KPU Republik Indonesia. Oke Pak, selanjutnya sedikit soal mekanismenya akan seperti apa, nanti kemudian juga